Dengan sedikit gerakan dalam benaknya, Tang Ao mengangkat tombak perak di tangannya. Sebenarnya, dia telah bertempur di sini begitu lama dan membasmi begitu banyak prajurit Ibel Darah. Prajurit Batalion Bing di belakangnya seharusnya sudah mundur sejak lama. Dia bisa saja mundur juga, tetapi setelah berevolusi, prajurit Ibel Darah yang lebih kuat muncul. Tang Ao memutuskan untuk bertarung dengan pria besar ini terlebih dahulu untuk melihat seberapa kuat prajurit Ibel Darah yang berevolusi itu. Sambil menatap dinding batu di depannya dengan penuh konsentrasi, Tang Ao diam-diam menunggu para prajurit Ibel Darah yang berevolusi datang dan membasminya. Setelah beberapa saat, Tang Ao mendengar suara keras semakin dekat dan tanah bergetar semakin keras. Dia menyipitkan matanya sedikit dan tatapannya berkedip. Pada saat ini, dinding tanah di depan Tang Ao meledak dan sosok merah tua yang besar melesat keluar seperti bola meriam. Saat sosok ini muncul, tombak perak di tangan Tang Ao menusuk dengan keras. Cahaya tombak yang melonjak berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke arah sosok merah tua itu. Dengan suara embusan yang teredam, tombak Tang Ao langsung menembus sosok merah tua itu, meninggalkan lubang seukuran mangkuk di tubuhnya. Namun, sosok merah tua ini tidak meledak menjadi genangan darah seperti prajurit Ibel Darah lainnya setelah diserang. Seolah-olah tubuhnya lebih tebal daripada prajurit Ibel Darah lainnya, berubah dari air menjadi lendir. Tepat saat Tang Ao tengah memikirkan hal ini, sosok berwarna merah gelap di depannya tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dahsyat, lalu meninju wajah Tang Ao. Mata Tang Ao berbinar, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak ke samping. Dengan suara keras, tinjunya mendarat di tanah, menciptakan lubang besar di tanah. Untuk sesaat, debu beterbangan. Ketika Tang Ao melihat bahwa pukulan sosok merah tua itu begitu kuat, dia sedikit terkejut. Kekuatan ini sendiri mungkin tidak jauh berbeda dari Mantian. Dia menusukkan tombak perak di tangannya lagi, dan cahaya tombak yang melonjak keluar, seperti hujan cahaya, dan jatuh ke tanah dengan keras, mengenai sosok merah tua itu. Kemudian serangkaian suara puf-puf-puf terdengar, dan sorotan senjata itu sepertinya telah mengenai panci berisi cairan kental, dan suara yang ditimbulkannya juga sangat aneh. Setelah semua sinar tombak menembus sosok merah tua itu, Tang Ao tiba-tiba melihat bahwa sinar tombak itu tidak meninggalkan luka apapun di tubuhnya, seolah-olah semua sinar tombak telah ditelannya. Kemudian Tang Ao merasakan hembusan angin bertiup ke arahnya. Pukulan kedua pun tiba. Sebuah tinju merah tua yang besar dengan cepat membesar di depan mata Tang Ao. Pupil matanya mengecil dan kekuatan 5 elemen dalam tubuhnya berubah. Cahaya berwarna-warni itu berubah menjadi perisai bundar dan berdiri di depannya. Dengan suara keras, tinjunya mengenai perisai bundar itu dan gelombang udara yang melonjak meletus. Tubuh Tang Ao bergetar, dan kekuatan besar itu benar-benar menembus perisai bundar 5 elemen dan menghantamnya. Untungnya, tubuhnya cukup kuat, jadi meskipun dia dipukul langsung, dia tidak terluka parah. Energi dalam tubuhnya berubah, dan energi yang melonjak itu pun lenyap. Pada saat yang sama, sosoknya melesat dan mendarat di belakang sosok merah tua itu, lalu menusuknya dengan pistol. Dengan pengalaman dari tombak sebelumnya, kali ini Tang Ao mengumpulkan kekuatan 5 elemen bersama-sama dan membalikkan kekuatan 5 elemen, menyebabkan kekuatan penangkal 5 elemen meledak keluar, membentuk kekuatan seperti cekikan gigi gergaji, mengikuti tombak senjatanya, dan langsung menembus tubuh sosok merah tua itu. Dengan suara bang yang teredam, itu seperti guntur yang meledak di dalam air. Sosok merah tua itu tiba-tiba membengkak, dan bahkan warna permukaannya menjadi lebih terang, berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan yang mengerikan, menoleh untuk melihat Tang Ao, membuka mulutnya dan menggigit. Bau amis itu segera membentuk angin amis dan bertiup ke wajah Tang Ao. Ketika nafas ini menyentuh wajahnya, Tang Ao merasakan darah di tubuhnya tiba-tiba terhenti karena pengaruh nafas ini, lalu mulut merah tua yang besar itu jatuh dan menelannya ke dalam perutnya dalam sekali teguk. Tang Ao merasakan penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan ada napas dingin di sekelilingnya. Jantungnya sedikit tenggelam, dan kekuatan hisap yang besar datang dari segala arah dan mengalir ke dalam tubuhnya. Darah dan esensi dalam tubuhnya mulai bergerak, seolah-olah bisa keluar dari tubuhnya kapan saja. Tang Ao buru-buru menenangkan pikirannya dan mengedarkan 5 elemen dalam tubuhnya untuk menahan kekuatan hisap ini. Dia tahu bahwa dia sekarang berada di dalam perut monster itu, dan daya hisap itu secara alami adalah kekuatan yang digunakan oleh para prajurit Ibel Darah untuk menghisap darah para prajurit hingga kering dalam sekejap. Namun, meskipun kekuatan ini kuat, itu tidak cukup untuk menghisap darah dari tubuhnya. Jika dia mau, dia sekarang bisa melepaskan energi kuat dari 5 elemen, meledakkan sebuah lubang, dan kemudian melarikan diri,
tetapi Tang Ao tidak melakukannya karena dia ingin melihat siapa sebenarnya yang disebut prajurit setan darah itu. Penguasa kota setan darah mempraktikkan seni setan darah Ashura dan membantai semua orang di kota itu, menyerap dan memadatkan esensi darah mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, lalu menciptakan prajurit setan darah ini. Namun, Tang Ao tidak tahu bagaimana ia menciptakan mereka. Di dalam tubuh monster ini, Tang Ao dapat merasakan lebih banyak hal. Selain daya isap yang kuat, Tang Ao juga merasakan napas dingin yang samar. Napas dingin itu memberi Tang Ao perasaan yang familiar. Setelah memperluas persepsinya lebih jauh, Tang Ao tiba-tiba bereaksi. Napas itu adalah napas hantu. Dengan kata lain, ada hantu di antara monster-monster ini. Hantu adalah sisa-sisa jiwa setelah kematian dan juga merupakan dasar reinkarnasi. Penguasa kota setan darah tidak hanya membantai orang-orang di kota itu, tetapi juga memurnikan jiwa mereka menjadi prajurit setan darah ini. Metodenya sangat kejam dan ganas. Hati Tang Ao menjadi dingin. Sepanjang jalan, dia telah melihat puluhan ribu prajurit setan darah. Jika ada jiwa di antara mereka, itu berarti penguasa kota setan darah telah membantai setidaknya puluhan ribu orang dan memurnikan jiwa mereka menjadi monster-monster ini. Dan pasti ada lebih banyak monster di kota setan darah. Setelah Tang Ao mengetahui apa itu prajurit setan darah, dia tidak perlu lagi tinggal di tubuh monster itu. Kekuatan 5 elemen tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola cahaya berwarna-warni, yang dia lemparkan ke dalam kegelapan. Dengan ledakan keras dan cahaya yang menyilaukan, Tang Ao membuat lubang besar di tubuh monster itu dengan satu gerakan. Dengan sekejap, sosoknya melesat keluar melalui lubang besar dan mendarat di tanah. Menengok ke belakang, dia menemukan bahwa benda itu belum mati. Separuh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan 5 elemen Tang Ao, tetapi masih bisa bergerak. Setelah meraung, benda itu terus menerkam Tang Ao. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan melirik prajurit ibel darah yang terus-menerus datang dari belakang. Dia mengabaikan monster itu dan berbalik dan dengan cepat mundur ke barat. Meskipun monster itu kuat, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Tang Ao. Selain itu, setengah dari tubuhnya terhempas, sehingga gerakannya menjadi lebih lambat. Prajurit ibel darah biasa di belakangnya bergegas maju, ditangkap olehnya, dan kemudian ditelan langsung ke dalam mulutnya. Setelah menelan prajurit ibel darah, luka-luka di tubuhnya tampak sedikit sembuh, lalu ia terus mengambil prajurit ibel darah satu demi satu dari sisinya dan melahap semuanya seperti memakan kacang manis. Setelah beberapa saat, luka-luka di tubuhnya sembuh total. Ia mengeluarkan raungan keras ke arah tempat Tang Ao mundur, lalu mengejarnya dengan kecepatan penuh. Mendengar suara gemuruh dari belakang, Tang Ao sedikit mengernyit. Jika orang-orang ini dibiarkan mencapai celah Heishaya, mustahil bagi para prajurit kambing untuk melawan mereka, jadi dia harus terus berputar-putar di padang pasir bersama pasukan ibel darah. Memikirkan hal ini, kecepatan Tang Ao tiba-tiba meningkat. Setelah beberapa saat, dia melihat para prajurit batalion Bing maju dengan cepat di padang pasir, dan kemudian dia dengan cepat mengejar mereka. Pada saat yang sama, dia diperintahkan seluruh pasukan mengubah arah dan maju dengan kecepatan penuh ke arah selatan. Ketika para prajurit batalion Bing melihat Tang Ao kembali, mereka langsung menunjukkan kegembiraan dan sorak-sorai di wajah mereka. Setelah lebih dari 10 hari bertempur dan berbaris di padang pasir, para prajurit batalion Bing kini mengagumi Tang Ao dari lubuk hati mereka. Selama Tang Ao ada di sana, mereka seperti telah menemukan tulang punggung, dan tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi, mereka tidak akan pernah merasa takut atau ragu sedikit pun. Jadi setelah Tang Ao memberi perintah, lebih dari 400 orang ini mengubah arah tanpa ragu-ragu dan bergerak maju dengan cepat ke arah selatan. Tang Ao mendarat dan duduk di atas kuda perang, diam-diam memikirkan prajurit setan darah di dalam hatinya, dan mengikuti pasukan utama. Setelah berputar-putar cukup lama, mereka sekali lagi meninggalkan para pengejar di belakang mereka. Setelah terus berbaris, para prajurit dari kambing juga kelelahan. Tepat pada saat itu, sebuah gunung tandus muncul di depan mereka, jadi Tang Ao memerintahkan seluruh pasukan untuk menuju ke gunung tandus itu. Setelah mencapai puncak gunung, Tang Ao memerintahkan para prajurit untuk mendirikan kemah. Melihat ke bawah dari puncak gunung, Anda dapat melihat pemandangan padang pasir di bawahnya. Dengan cara ini, Anda dapat melihat situasi musuh dari jauh. Bahkan jika tentara ibel darah datang, mereka memiliki cukup waktu untuk mundur perlahan. Tidak perlu khawatir musuh tiba-tiba muncul dari belakang saat mereka sedang beristirahat. Para prajurit di kambing benar-benar lelah. Setelah mendirikan tenda, mereka semua berbaring untuk beristirahat. Hanya 3 atau 4 orang yang bertugas berpatroli yang tersisa untuk berjaga di luar.
Tang Ao juga kembali ke tendanya untuk memadatkan kekuatan 5 elemen dan melunakkan tubuh dewa aslinya. Setelah sekian lama dipupuk, dua kekuatan asal bintang yang awalnya dipadatkan Tang Ao telah sepenuhnya melebur bersamanya. Sekarang Tang Ao dapat mengoperasikannya dengan sangat mudah. Namun, setelah sekian lama, energi dari dua asal bintang tersebut mulai menipis dan menipis. Tidak akan lama lagi energi tersebut akan habis. Oleh karena itu, Tang Ao telah memikirkan apakah ia dapat memadatkan kekuatan asal bintang di tempat yang tidak ada seperti di negeri asing. Latihan tengah malam berlalu dengan cepat, dan keesokan paginya, Tang Ao kembali mendapatkan kekuatannya. Sementara para pengejar belum berhasil mengejar, ia memimpin para prajurit dari Kambing untuk meninggalkan Gunung Tandus dan terus menuju gurun. Perjalanan ini berlangsung 7 hari lagi. Kini Tang Ao beserta timnya telah menyimpang dari rute yang direncanakan semula dan pergi ke tempat lain. Namun, dengan peta yang dibawanya dan bimbingan bintang-bintang, tentu saja ia tidak akan tersesat di padang pasir. Pada malam ke-7, setelah mendirikan kemah dan beristirahat lagi, Tang Ao memutuskan untuk mencoba memadatkan kekuatan baru dari asal-usul bintang-bintang. Setelah beberapa lama Star Origin terus-menerus dioperasikan untuk menempa tubuh dewanya, energi Star Origin di dalam tubuhnya terkuras jauh lebih cepat daripada sebelumnya dan hampir habis, tetapi dia masih harus menyimpan sejumlah tenaga untuk penggunaan darurat saat pertempuran. Di dalam tenda, Tang Ao duduk bersila dengan mata terpejam. Ia memusatkan pikirannya dan mulai berlatih Xingchen Xuan Tianjue. Kekuatan bintang di tubuhnya segera mulai berlari kencang seperti kuda liar. Akan tetapi, tidak ada energi kekuatan bintang dari lingkungan sekitar yang dapat memasuki tubuhnya, sehingga kekuatan bintang di tubuhnya tidak bertambah, tetapi kecepatan peredarannya menjadi lebih cepat. Dengan mengerahkan kekuatan bintang di tubuhnya secara ekstrim, Tang Ao mulai merasakan kekuatan hukum di sekitarnya. Tiba-tiba, napas yang kuat menghantam wajahnya, dan kekuatan hukum yang melonjak itu menyerbu tubuhnya tanpa peringatan apapun. Tang Ao tiba-tiba terkejut dan dengan cepat mengendalikan pikirannya, menghalangi persepsinya terhadap kekuatan hukum di sekitarnya. Kemudian kekuatan hukum yang melonjak itu surut seperti air pasang. Upaya pertama untuk merasakan kekuatan asal-usul bintang gagal tanpa peringatan apapun, tetapi Tang Ao sama sekali tidak merasa frustrasi atau tertekan. Dia sudah tahu bahwa kekuatan hukum tempat yang tidak ada itu sangat keras, dan untuk memadatkan asal-usul bintang, dia tidak dapat menghindari kekuatan hukum tersebut. Jadi dia sudah memikirkan hal ini sejak lama, tetapi selama latihan yang sebenarnya, tingkat kekuatan hukum yang keras dan bergejolak melebihi harapannya. Dengan ekspresi tenang, Tang Ao sekali lagi berlatih seni langit berbintang, dan kekuatan bintang di tubuhnya melonjak lagi. Saat kekuatan bintang melonjak dalam tubuhnya, Tang Ao juga memperluas persepsinya ke langit di atas kepalanya. Di atas langit tempat yang tidak ada juga bintang-bintang di seluruh langit. Selain itu, bintang-bintang di tempat yang tidak ada ini lebih terang dan lebih menyilaukan daripada bintang-bintang di dunia luar. Setiap kali Tang Ao melihatnya, dia bisa merasakan napas bintang yang jernih mengalir. Tempat ini lebih dekat dengan bintang-bintang, dan justru karena lebih dekat dengan bintang-bintang, Tang Ao dapat lebih mudah menyentuh energi asal-usul bintang-bintang. Pikirannya terus bergerak ke atas seiring dengan persepsinya, dan dia merasa seolah-olah dia telah datang ke kehampaan dan berdiri di depan bintang-bintang. Cahaya bintang tampaknya berada dalam jangkauannya, dan perasaan misterius yang belum pernah dia alami sebelumnya muncul di dalam hatinya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, Tang Ao memperluas persepsinya ke cahaya bintang, ingin merasakan langsung keberadaan bintang-bintang. Saat persepsinya memasuki bintang-bintang, napas dingin menghampirinya. Pada saat yang sama, napas kehancuran menekan dari segala arah. Tang Ao terkejut dan segera menarik kembali persepsinya, kembali ke tubuhnya, dan menghentikan operasi Xingchen Xuan Tianjue. Pada saat sebelumnya, dia merasakan kekuatan ganda dari bintang-bintang dan kekuatan hukum dari daerah sekitarnya. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, dia mungkin telah dihancurkan oleh kekuatan ganda, jadi dia buru-buru menarik diri dari kondisi kultivasinya. Begitu dia berhenti berlatih, perasaan itu dengan cepat menghilang, dan Tang Ao merasa sedikit lebih tenang. Ada suasana aneh di mana-mana di tanah yang tidak ada itu. Segala sesuatu di sini sangat berbeda dari luar. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan jatuh ke dalam bahaya yang sangat besar, jadi dia harus lebih berhati-hati. Namun, saat ia merasakan bintang-bintang, Tang Ao melihat kekuatan yang berbeda di bintang-bintang. Napas dingin itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Tang Ao sebelumnya. Asal-usul bintang yang ia padatkan di negeri asing bergantung pada sumber harapan abadi di bintang-bintang. Bintang-bintang di sini sama sekali berbeda dari yang ada di negeri asing,
dan bahkan berbeda dari bintang-bintang di luar. Bintang-bintang di sini membuat Tang Ao merasa sangat tinggi dan dingin. Meskipun bintang-bintang di sini lebih dekat ke bumi dan lebih mudah disentuh, mungkin karena terlalu dekat, ia dapat merasakan jarak antara bintang dan manusia dengan lebih jelas. Ini adalah dua eksistensi yang berbeda, yang mewakili kekuatan yang sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan bintang-bintang, manusia terlalu kecil, dan bagi manusia, bintang-bintang terlalu tinggi. Kesenjangan yang tak terjembatani antara keduanya inilah yang menyebabkan aura bintang-bintang menjadi tinggi dan dingin. Jelas tidak realistis bagi orang kecil untuk mendambakan bintang-bintang tinggi, tetapi Tang Ao tahu dalam hatinya bahwa pasti ada cara yang memungkinkannya untuk menyentuh keberadaan bintang-bintang. Dia tidak terus berlatih dan mencoba, tetapi berpikir cepat dalam benaknya. Pada saat-saat tertentu, yang dibutuhkan untuk berkultivasi bukanlah ketekunan dan kerja keras, tetapi kilatan pencerahan yang tiba-tiba, seperti memadatkan asal-usul bintang-bintang di negeri asing. Jika Tang Ao tidak memiliki pencerahan tiba-tiba dalam benaknya ketika dia melihat sedikit harapan di sisa-sisa Tiandao, dia tetap tidak akan dapat memadatkan energi asal-usul bintang-bintang. Jadi ketika dia sampai di sini, dia masih harus menemukan momen pencerahan yang singkat itu terlebih dahulu. Dia mulai membayangkan bintang-bintang yang tergantung tinggi di langit, sementara dia hanya bisa berdiri di tanah dan berusaha sekuat tenaga untuk menatap langit berbintang. Langit berbintang terlalu jauh. Seberapa keras pun ia berusaha, ia takkan pernah bisa menggapainya. Namun, ia tetap ingin memandang. Mengapa ia ingin memandang? Apakah karena ketidaktahuannya atau karena kecerobohannya? Tang Ao memikirkannya berulang-ulang, lalu dua kata terlintas di benaknya, tak kenal takut dan harapan. Karena ia tak kenal takut, ia berani menghadapi kebesaran bintang-bintang dan ketidakberartiannya sendiri. Karena ia memiliki harapan di dalam hatinya, ia menatap bintang-bintang besar. Keberanian dan harapan adalah satu-satunya cara baginya untuk menjalin hubungan dengan bintang-bintang. Tang Ao telah memahami kekuatan harapan, dan sekarang ia harus memahami apa itu keberanian sejati sebelum ia benar-benar dapat berdiri di depan bintang-bintang. Memikirkan hal ini, pikiran Tang Ao tiba-tiba teringat kembali saat ia sedang memadatkan esensi bintang-bintang. Kekuatan bintang-bintang dan hukum-hukum dianugerahkan kepadanya pada saat yang sama, membuatnya merasakan napas kehancuran. Ketika ia merasakan napas ini, reaksi bawah sadarnya adalah menarik diri dari kondisi kultivasi dan menghindari ancaman napas itu. Namun sekarang ia perlu memahami keberanian, dan untuk menjadi tidak takut, hal pertama yang harus ia atasi adalah rasa takut akan kematian. Memikirkan hal ini, hati Tang Ao pun hancur, lalu ia mulai berlatih Xingchen Xuantian Jue lagi. Kekuatan bintang dalam tubuhnya menyapu seperti gelombang sungai. Tang Ao sekali lagi melepaskan persepsinya dan menuju ke bintang-bintang di atas langit. Dia sekali lagi berdiri di atas kehampaan dan menatap bintang-bintang di depannya. Tanpa ragu-ragu, dia membenamkan persepsinya ke dalam bintang-bintang. Saat persepsinya memasuki bintang-bintang, napas kehancuran sebelumnya muncul lagi. Kali ini Tang Ao tidak mundur. Dia mengumpulkan keberaniannya dan memaksa persepsinya untuk terus masuk ke bintang-bintang. Dia terus masuk lebih dalam ke bagian dalam bintang-bintang, dan perasaan dingin itu menjadi semakin kuat. Persepsinya hampir dibekukan oleh napas dingin ini. Pada saat ini, tubuh Tang Ao tiba-tiba bergetar, dan kekuatan dahsyat meledak di tubuhnya. Dia segera menarik diri dari pelatihannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Kekuatan hukum di sekitarnya menyerbu tubuhnya, dan kekuatan dahsyat meledak di tubuhnya. Untungnya, tubuhnya cukup kuat, dan dia dilindungi oleh dua kekuatan 5 elemen dan kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, ketika kekuatan hukum meledak di tubuhnya, dia hanya menderita beberapa luka dalam, dan tubuhnya tidak langsung dihancurkan oleh kekuatan hukum. Sambil menarik napas dalam-dalam, mata Tang Ao dipenuhi dengan tekad. Dia mengaktifkan kekuatan bintang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah luka-lukanya sembuh, Tang Ao melihat keluar dan melihat bahwa hari sudah fajar. Maka Tang Ao berdiri, keluar dari tenda, memerintahkan seluruh pasukan untuk membongkar kemah dan pergi. Setelah berjalan selama 1 hari lagi, pasukan itu berhenti, dan Tang Ao kembali ke tenda dan terus merasakan keberadaan bintang-bintang. Setelah pengalaman kemarin, Tang Ao kini telah menemukan masalahnya. Setelah persepsinya memasuki bintang-bintang, perasaan dingin di dalam bintang-bintang itu terlalu menghalangi persepsinya, membuatnya mustahil baginya untuk masuk jauh ke bagian terdalam bintang-bintang sebelum kekuatan hukum meledak di tubuhnya. Jadi dia harus menemukan cara untuk mengatasi napas dingin ini. Tang Ao memikirkan masalah ini sepanjang hari, dan jawaban yang akhirnya dia dapatkan adalah kekuatan harapan. Harapan itu hangat,
dan dapat membawanya lebih dekat ke bintang-bintang. Dengan kekuatan harapan, bintang-bintang tidak lagi jauh dari jangkauannya. Pada saat yang sama, kehangatan harapan juga dapat membantunya melawan dinginnya bintang-bintang. Setelah memasuki kondisi kultivasi, Tang Ao kembali ke bintang-bintang, dan persepsinya terbenam di dalam bintang-bintang. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan harapan mengikuti persepsinya dan menuju ke dalam bintang-bintang. Ada kekuatan harapan. Sementara dia merasakan napas dingin, ada juga napas hangat yang melindungi persepsinya. Kali ini, kecepatan persepsinya menembus bintang-bintang meningkat secara signifikan. Tak lama kemudian, ia memasuki inti bintang. Dalam persepsi Tang Ao, ia melihat bola api lava yang sangat besar dan sangat panas muncul di depannya. Melihat bola api ini, hati Tang Ao tiba-tiba terguncang. Baru sekarang ia mengerti mengapa bintang-bintang tampak begitu tinggi. Ketika cahayanya menyinari orang-orang, ia memberi orang perasaan dingin, tetapi setelah menyerap kekuatan bintang-bintang, energinya menjadi hangat. Karena inti bintang adalah bola api terpanas di dunia, dan cahaya yang dipancarkannya juga sangat panas. Panas seperti itu bahkan bukan sesuatu yang dapat ditanggung manusia. Namun setelah menempuh perjalanan melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya, napas yang sangat panas ini melemah karena jarak kehampaan, lalu jatuh ke manusia, yang kemudian dapat ditanggung manusia. Setelah merasakan hal ini, Tang Ao akhirnya memiliki kekuatan Star Origin sepenuhnya di tangannya. Selanjutnya, ia hanya perlu memadatkan dan menyerap Star Origin sesuai dengan kekuatan Star Origin yang telah dikuasainya. Namun, pada saat ini, kekuatan hukum meledak lagi di tubuhnya, dan dia ditarik keluar dari bintang-bintang oleh kekuatan hukum. Setelah memuntahkan seteguk darah, wajah Tang Ao dipenuhi dengan kegembiraan. Tang Ao tahu bahwa dengan alamnya saat ini, untuk merasakan dan memadatkan kekuatan asli sudah melampaui batas kemampuannya pada tingkat itu, jadi dia secara alami akan mengalami serangan balik. Ledakan kekuatan hukum dalam tubuhnya adalah kekuatan serangan balik ini. Jika ia telah mencapai alam suci, maka kendalinya terhadap kekuatan hukum akan semakin kuat, dan ia akan mampu melihat setiap detail dan mengendalikan kekuatan hukum di sekitarnya dengan sempurna. Secara alami, ia tidak akan diserbu dan diledakkan oleh kekuatan hukum tersebut. Oleh karena itu, meledaknya kekuatan hukum dalam tubuhnya tidak dapat dihindari. Dia sangat gembira karena telah menemukan cara yang tepat untuk memadatkan Saripati Bintang. Di masa mendatang, dia tidak akan lagi menghadapi kendala apapun dalam memadatkan Saripati Bintang. Memikirkan hal ini, dia segera mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah luka-lukanya sembuh, Tang Ao segera memasuki kondisi kultivasi. Kembali ke inti bintang yang menyala, Tang Ao merasakan api itu, dan sedikit demi sedikit memadatkan kekuatan agung dan berapi-api yang terkandung di dalamnya. Mengikuti persepsinya, seberkas kekuatan asal bintang yang berapi-api perlahan mengalir dari langit ke laut Kidantiannya. Ketika sinar kekuatan asal bintang ini memasuki laut Kidantiannya, Tang Ao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar, dan napas panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berhenti dan terus memadatkan kekuatan asal bintang sampai kekuatan hukum di sekitarnya menyerbu tubuhnya dan meledak setelah mencapai tingkat tertentu. Dia kemudian berhenti. Pada saat ini, energi asal bintang di Laut Kidantian Tang Ao telah berubah menjadi bola cahaya yang menyala-nyala, memancarkan cahaya bintang yang menyala-nyala. Tang Ao merasakan cahaya bintang itu dan dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan cara ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang energi yang tidak mencukupi dan masalah tidak dapat terus menempa tubuh ilahi aslinya. Dan sekarang setelah dia menguasai sepenuhnya kekuatan asal-usul bintang, dia dapat menggunakan asal-usul bintang untuk menggantikan kekuatan bintang di tubuhnya. Energi asal-usul bintang lebih kuat daripada kekuatan bintang, dan kekuatannya lebih besar setelah digunakan. Setelah melihat keluar dan melihat langit telah cerah, Tang Ao berdiri, keluar dari tenda, dan memerintahkan seluruh pasukan untuk membongkar kemah dan menuju tempat pertemuan yang telah disepakatinya dengan Chen Qingxi. Mereka telah bertempur melawan pasukan Ibel Darah di hutan belantara selama lebih dari setengah bulan. Sudah waktunya untuk bertemu dengan Chen Qingxi dan memimpin pasukan Ibel Darah menuju celah Heishaya. Setelah pasukan membongkar kemah, mereka menuju danau dengan kecepatan penuh. Mereka membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk akhirnya mencapai danau. Tang Ao berpatroli di sekitar danau, tetapi dia belum melihat Chen Qingxi memimpin pasukan besar itu. Tang Ao tidak terburu-buru. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Chen Qingxi, dia akan mampu membawa para prajurit dari Kambing untuk sampai ke sini. Setelah beristirahat seharian di tepi danau, Tang Ao memadatkan sebagian energi dari sumber bintang. Kini kekuatan sumber bintang di tubuhnya semakin meningkat.
Tidak lama lagi sumber bintang dapat mengisi lautan kidantiannya. Keesokan harinya, para prajurit batalion Bing yang dipimpin oleh Chen Qingzi akhirnya muncul di gurun. Tang Ao melihat mereka datang dari jauh, masing-masing dari mereka dengan ekspresi lelah di wajah mereka, dan beberapa dari mereka masih memiliki darah kering di tubuh mereka. Tampaknya Chen Qingzi bertemu lebih banyak prajurit ibel darah daripada pihaknya. Ketika mereka semakin dekat, Chen Qingzi meminta para prajurit untuk beristirahat, dan ia pun bergabung dengan Tang Ao. Keduanya berdiri di tepi danau. Tang Ao bertanya kepada Chen Qingzi, "Saudara Chen, bagaimana keadaan di sepanjang jalan?" "Kami bertemu dengan 5 kelompok prajurit ibel darah. Sekarang ada sekitar 60.000 hingga 70.000 yang mengikuti kami," kata Chen Qingzi dengan tenang. Tang Ao mengangkat alisnya saat mendengar itu. Masih ada 60.000 hingga 70.000 orang yang mengikuti di belakang, ditambah dengan prajurit ibel darah yang terbasmi selama pertempuran mereka, jumlah yang ditemui Chen Qingzi mendekati 100.000. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat jumlah yang ditemui Tang Ao. "Saudara Chen, kamu sudah bekerja keras. Mari kita istirahat sehari dan kemudian kembali untuk bertemu kembali dengan Saudara Men. Sebulan sudah hampir berakhir, jadi mari kita berikan sedikit tekanan pada penguasa kota Batu Hitam sehingga dia dapat mengambil tindakan secepat mungkin dan tidak dapat terus meminta kita untuk membantunya memblokir kota setan darah." Tang Ao menghibur Chen Qingzi dan kemudian mengungkapkan pikirannya selanjutnya. Chen Qingzi mengangguk pelan dan berkata ringan, "Terserah kamu, kamu yang putuskan." Setelah itu, Chen Qingzi berbalik dan berjalan menuju tenda. Tang Ao menatap punggung Chen Qingzi dan hatinya sedikit tergerak. Tidak ada yang terjadi sepanjang hari. Pada malam hari, pasukan jarang berhenti dan suasananya cukup bagus. Mereka berkumpul bersama, menonton api unggun dan mengobrol, seolah-olah mereka lupa bahwa di belakang mereka, ada pasukan lebih dari 100.000 yang mengejar mereka. Tang Ao yang berdiri di tepi danau, menatap Chen Qingzi yang berdiri di atas air di tengah danau. Dia hanya berdiri di sana, tak bergerak, tetapi Tang Ao dapat merasakan ada niat pedang tajam yang berfluktuasi di tubuhnya, dan tampaknya niat itu akan membubung ke langit kapan saja. Ini adalah pertama kalinya Tang Ao melihat Chen Qingzi berlatih. Metode latihannya benar-benar berbeda dari metode latihan para praktisi pedang yang dikenal Tang Ao. Setelah menonton sebentar, dia berbalik dan kembali ke barak. Larut malam, Tang Ao sedang memadatkan esensi bintang-bintang. Tiba-tiba, gelombang pedang yang mengerikan datang dari luar tenda. Tang Ao tiba-tiba membuka matanya, terbang keluar dari tenda dan melihat ke arah danau. Chen Qingzi terlihat dengan cahaya pedang yang berkelap-kelip dan niat pedang yang melonjak keluar dari tubuhnya. Di seberang Chen Qingzi, ada seorang pria aneh yang diselimuti cahaya merah, berdiri di hadapannya. Chen Qingzi memegang pedang di tangannya, cahaya pedang tiba-tiba melonjak, sosoknya melayang, dan dia terbang ke arah pria aneh itu seperti burung. Dia menebas dengan pedang, dan hawa dingin yang tajam langsung meledak. Tang An merasa bahwa di bawah pedang ini, sebagian besar kegelapan di sekitarnya segera menghilang. Pria aneh itu mencibir, dan cahaya merah di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Niat membasmi berdarah keluar dari tubuhnya, dan seberkas cahaya merah melesat ke arah Chen Qingzi. Melihat seberkas cahaya ini, hati Tang Ao hancur. Tanpa ragu, Tang Ao mengaktifkan 5 elemen dalam tubuhnya, dan memegang tombak perak di tangannya, dengan cahaya tombak yang menyilaukan, dia menusuk pria aneh itu. Semburan cahaya tombak menghantam cahaya merah. Pria aneh itu terkena kekuatan tembakan Tang Ao. Tubuhnya tiba-tiba membeku dan dia memalingkan wajahnya dengan tiba-tiba. Wajahnya pucat tanpa jejak darah, tetapi matanya benar-benar merah darah. Jejak cahaya kejam dan dendam melintas di alisnya. Pria aneh itu berteriak dingin, "Kamu berani menyerang secara diam-diam, kamu mencari kematian." Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba sebuah lampu merah menyala dan langsung muncul di hadapan Tang Ao. Sebuah telapak tangan pucat, dengan cahaya merah darah, mencengkeram dada Tang Ao. Tang Ao menyipitkan matanya, dan tanpa ragu sedikit pun, kekuatan 5 elemen dalam tubuhnya menyembur keluar, membentuk perisai bundar berwarna-warni di depannya. Pria aneh itu meraih perisai bundar berwarna-warni itu dengan tangannya, sambil mengeluarkan suara mendesis. Kemudian cahaya merah di tubuh pria aneh itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan dia meraih dengan jarinya, menghancurkan perisai cahaya 5 elemen secara langsung, dan terus meraih ke arah dada Tang Ao. Dalam sekejap, Tang Ao menggoyangkan pergelangan tangannya, dan tombak perak di tangannya melesat ke arah tubuh pria aneh itu seperti kilat, dan menghantam pria aneh itu dengan keras, menjatuhkannya. Pria aneh itu berhenti di atas air dan menatap Tang Ao dengan tatapan muram. Pada saat ini,
Chen Qingzi juga terbang dan mendarat di samping Tang Ao, dan berkata kepada Tang Ao dengan acuh tak acuh dia adalah putra penguasa kota setan darah, Tuan Muda. Hati Tang Ao sedikit tergerak saat mendengar ini. Penguasa kota setan darah mempraktikkan ilmu sihir dan melukai makhluk hidup. Tampaknya putranya mempraktikkan teknik yang sama dengannya. Untuk bisa memiliki kekuatan seperti itu, jelas bahwa banyak orang pasti telah mati di tangan orang ini. Memikirkan hal ini, hati Tang Ao menjadi dingin, lalu dia berkata kepada Chen Qingzi di sampingnya, Saudara Chen, mari kita bergandengan tangan dan basmi penjahat ini dulu. Chen Qingzi mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa lagi. Ia menggoyangkan pedang di tangannya, cahaya dingin berkelebat, dan dengan mata menyipit, ia melayang ke arah Tuan Muda Kota Setan Darah. Dalam sekejap, Chen Qingzi sudah berada di depan penguasa kota muda Blood Demon City. Sebilah pedang dengan semburan cahaya dingin tiba-tiba menusuk dadanya dalam sekejap. Kecepatan pedang itu sangat cepat. Hampir pada saat pedang itu ditusuk, pedang itu telah mencapai dada. Pada saat yang sama, pedang itu juga membawa niat pedang yang sangat tajam. Ketika Tuan Muda Kota Setan Darah melihat pedangnya, dia mencibir, dan aura pembasmi tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dengan kilatan cahaya merah, dia mengulurkan tangannya dan meraih Chen Qing. Cahaya dingin melintas di mata Chen Qingzi, tetapi pedang di tangannya tidak berhenti dan terus menusuk Tuan Muda Kota Setan Darah di dada. Begitu Chen Qingzi menyerang, dia menukar luka dengan luka. Jika dia membiarkan pedangnya menembus dadanya, Tuan Muda Kota Blood Demon City pasti akan mati. Namun, Chen Qingzi sendiri juga harus menanggung kekuatan cengkeraman itu. Hanya dengan melihat cahaya merah yang menyala-nyala, orang bisa tahu bahwa jika cengkeraman ini berhasil, nasib Chen Qingzi tidak akan baik. Tepat saat serangan mereka akan saling mengenai, Tang Ao tiba-tiba muncul di samping Tuan Muda Kota Blood Demon. Tombak perak itu melesat dan menghantamnya dengan keras lagi, membuatnya terpental. Saudara Chen, jangan melawannya secara langsung. Orang ini berbeda dari orang biasa. Bahkan jika kamu menusuk jantungnya, kamu mungkin tidak dapat mengambil nyawanya. Berhenti di samping Chen Qingzi, Tang Ao mengingatkan Chen Qingzi dengan suara yang dalam. Ketika Tang Ao dan Tuan Kota Muda bertarung sebelumnya, Tang Ao sudah merasakan sesuatu yang aneh tentangnya. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun nafas kehidupan, seolah-olah dia adalah orang mati. Ketika memikirkan situasi para prajurit Ibel Darah itu, Tang Ao tahu bahwa pria ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Jika Anda ingin membasminya, Anda sama sekali tidak bisa melawannya secara langsung. Sebaliknya, Anda perlu memanfaatkan kesempatan itu, membubarkan cahaya merah di tubuhnya dengan satu gerakan, lalu mengambil kepalanya. Selama Anda memotong kepalanya, tidak peduli seberapa anehnya dia, mustahil baginya untuk terus hidup. Baiklah, setelah mendengar kata-kata Tang Ao, Chen Qingzi berkata dengan ringan, dan sosoknya melayang dan terbang menuju Tuan Kota Muda itu lagi. Tuan Kota Muda itu dipukul oleh Tang Ao 2 kali berturut-turut, dan sangat marah pada Tang Ao. Dia ingin membasminya sesegera mungkin. Dia melayangkan klon Chen Qingzi, mendengus dingin, dan sosoknya melintas. Di tengah cahaya merah, sosoknya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Chen Qingzi, yang sudah setengah jalan, mengerutkan kening dan menyipitkan matanya saat melihat ini. Dia tidak sempat membedakan mana yang benar-benar Tuan Kota Muda. Dia menusuk yang terdekat dengan pedangnya. Tangan Tuan Kota Muda itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah dan dia langsung meraih pedang Chen Qingzi. Setelah dia menangkap pedang di tangannya, aura ganas dan berdarah langsung meledak dan mengenai Chen Qingzi. Pada saat yang sama, seorang penguasa kota muda lainnya bergegas menuju Tang Ao, dengan cahaya merah yang sama meledak keluar. Dia mengulurkan tangannya dan garis merah darah muncul di tangannya, yang dia pukulkan dengan ganas ke arah Tang Ao. Ada kilatan cahaya dingin di mata Tang Ao, dan kekuatan 5 elemen diaktifkan secara ekstrim. Dia mengangkat tombak perak dan menusukkannya ke penguasa kota muda. Tombak ini mengandung setidaknya 90% kekuatan Tang Ao, dan cahaya tombak yang melonjak langsung bertabrakan dengan cahaya merah. Dengan suara keras, cahaya merah dan cahaya tombak itu pecah pada saat yang sama, badai dahsyat melanda, dan tornado terbentuk di atas air. Tuan Kota Muda itu melesat dan mundur lebih dari 10 kaki. Pada saat yang sama, Tuan Kota Muda yang sedang bertarung melawan Chen Qingzi juga dipaksa mundur oleh cahaya pedang Chen Qingzi, dan sosok kedua Tuan Kota Muda itu menyatu menjadi satu tempat. Meskipun mereka telah bersatu, mereka tidak menyatu. Sebaliknya, mereka menatap Tang Ao dan Chen Qingzi dengan mata dingin dan menyeringai, kalian berdua adalah 2 orang, dan aku juga 2 orang. Namun, kami berdua lebih kuat dari kalian berdua, jadi kalian berdua akan mati hari ini. Saat dia berbicara,
Jejak ejekan melintas di wajah pria itu, orang menyebalkan tua Blackstone itu tidak berani datang ke sini sendiri, jadi dia mengirim kalian berdua untuk mati. Dan kalian bahkan tidak menyadarinya. Kalian benar-benar berani datang ke tempat ini dan membasmi begitu banyak anak buahku. Kalian masih ingin melarikan diri. Itu hanya angan-angan belaka. Hari ini aku tidak hanya akan membasmi kalian berdua, tetapi juga menghisap semua darah kalian. Aku juga akan membasmi semua orang di sini. Tetapi kalian dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkan kalian mati begitu saja. Aku akan menjaga jiwa kalian dan memurnikan kalian menjadi guk-guk-guk-gukku. Aku bahkan akan menjaga kewarasan kalian, sehingga kalian dapat melihat bagaimana aku dapat membasmi jalan menuju kota batu hitam, membantai semua orang di kota batu hitam, menangkap lelaki tua batu hitam itu, dan memukulinya sampai mati. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menatap tuan kota muda itu dan berkata, Kau masih ingin melawan Tuan Kota Batu Hitam? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kekuatan sihir Tuan Kota akan segera selesai. Pada saat itu, bahkan jika ayahmu sendiri yang mengambil tindakan, dia tidak akan menjadi lawan Tuan Kota. Kota Batu Hitamku akan segera melenyapkan kalian para ibel jahat. Haha, apa kau bodoh si tua brengsek Blackstone berani pergi ke Blood Demon City? Kau benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau sebut keterampilan sihirmu hanyalah barang murahan yang diambil si tua brengsek Blackstone. Apa yang begitu ajaib tentang mereka-mereka hanya sampah. Tuan kota muda itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, lalu menatap Tang Ao dan berkata dengan dingin, sama seperti kalian berdua, kalian semua sampah, dan sampah harus mati. Begitu kata-kata itu terucap, sosok tuan kota muda itu melintas, dan dua sosok, satu orang bergegas menuju Tang Ao dan yang lainnya bergegas menuju Chen Qingxi. Cahaya merah yang berkobar tiba-tiba melonjak, dan separuh langit diwarnai warna merah darah. Melihat tuan kota muda itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan, hati Tang Ao sedikit mencelos. Tidak cukup hanya menggunakan kekuatan 5 elemen saat ini. Meskipun mungkin ada risiko terekspos saat menggunakan kekuatan asal-usul bintang, Tang Ao tidak punya pilihan. Memikirkan hal ini, sumber bintang yang membara di tubuhnya berubah dan langsung tenggelam ke dalam tombak perak. Cahaya tombak tiba-tiba melonjak, sosok Tang Ao bersinar, dan dia langsung menyerbu ke arah tuan kota muda itu. Ketika dia mendekat, tombak perak di tangannya tiba-tiba menusuk keluar, dan kekuatan sumber bintang yang melonjak menghantam tuan kota muda itu. Tuan kota muda itu memiliki ekspresi menggoda di wajahnya. Dia menatap Tang Ao, mengulurkan jarinya dan mengarahkannya dengan ringan ke Tang Ao. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah darah muncul dari ujung jarinya dan langsung menuju dadanya. Kecepatan sinar cahaya merah darah itu sangat cepat. Setelah dipancarkan, ia tiba dalam sekejap mata. Melihat sinar merah darah itu, hati Tang Ao mencelos, tetapi dia sudah menusukkan senjatanya, dan sudah terlambat untuk menariknya kembali. Dia hanya menusukkan senjatanya tanpa mempedulikan hal lain. Kemudian Tang Ao merasakan gelombang energi pembasmi dengan hawa dingin memasuki tubuhnya. Napas itu langsung menembus dadanya dan memasuki jantungnya. Tang Ao merasakan jantungnya tiba-tiba bergetar, tetapi segera, napas misterius lainnya keluar dari hatinya. Permata merah darah di jantung Tang Ao tiba-tiba memancarkan semburan cahaya, dan menelan semua cahaya merah yang dipancarkan oleh tuan kota muda itu. Baru pada saat inilah Tang Ao menyadari bahwa meskipun semua barang pribadinya telah hilang setelah Zhang Xiangtian mengambil tindakan, permata aneh di dalam hatinya masih ada di sana, dan pada saat ini, tampaknya diaktifkan oleh cahaya merah yang ditembakkan oleh tuan kota muda. Cahaya pada permata itu masih menyebar, dan Tang Ao merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Kemudian pikirannya menjadi sangat jernih di bawah hawa dingin ini, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak terpampang jelas di depannya. Sekilas, dia bahkan bisa melihat langsung kekuatan hukum yang mengalir di ruang sekitarnya, dan dia juga bisa melihat gumpalan gas hitam yang terkandung dalam kekuatan hukum tersebut. Gas hitam tersebut adalah sumber kekuatan hukum yang dahsyat di tempat yang tidak ada ini. Saat ini, tombak perak di tangan Tang Ao telah menusuk dada tuan kota muda itu. Senyum kejam muncul di wajahnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya, meraih tombak perak itu dengan ganas, dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya segera muncul di depan Tang Ao. Senyum di wajahnya tidak berubah. Dia menatap Tang Ao dan berkata dengan nada dingin dan ganas. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membasmiku seperti ini? Haha, kau terlalu naif. Sudah kubilang bahwa aku berdua adalah aku yang sebenarnya. Aku abadi. Bahkan jika kau membasmiku berdua, aku tidak akan mati. Aku masih bisa terlahir kembali dari kolam darah. Menusuk jantung adalah cara kalian manusia biasa mati.
Bagaimana mungkin dewa sepertiku dibatasi oleh manusia biasa? Lihat, aku telah menolongmu dan menusukmu sedikit lebih dalam, tapi aku masih baik-baik saja. Apakah kau putus asa, manusia biasa? Tang Ao sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakannya, karena dalam keadaan misterius seperti itu, Tang Ao dapat melihat semua rahasia yang ada padanya. Misalnya, di belakangnya, ada garis tipis berwarna merah darah. Garis itu terhubung ke tempat yang sangat jauh, yaitu arah kota setan darah. Napas berdarah terus-menerus keluar dari garis merah darah yang panjang dan menembus ke dalam tubuh Tuan Kota Muda. Karena penambahan napas berdarah inilah Tuan Kota Muda memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, garis merah darah yang panjang adalah sumber dari semua kekuatannya. Selama garis ini terputus, dia akan mati. Merupakan kehormatan bagimu untuk melihat dewa sepertiku. Aku berbelas kasih karena aku dapat memberimu kesempatan untuk berlutut di kakiku dan menjadi budakku, kesempatan untuk menjadi guk-gukku. Dengan cara ini, aku dapat memberimu kekuatan yang sama sepertiku. Tuan Kota Muda itu melanjutkan bicaranya, mengulurkan tangannya dan mencengkeram dada Tang Ao, lalu berkata dengan dingin hati, hanyalah benda fana. Itu adalah belenggu yang memenjarakanmu untuk menjadi dewa. Jadi, aku akan membantumu melepaskannya. Jadilah budakku, dan kau tidak akan membutuhkan benda-benda yang tidak berguna ini. Dunia belum pernah sejelas ini di depan Tang Ao. Perasaan misterius muncul dalam benaknya. Dia tidak bisa mendengar apapun. Bahkan tangan yang diulurkan oleh Tuan Kota Muda mulai berubah sedikit demi sedikit di matanya. Kulit di bawah permukaan mulai pecah sedikit demi sedikit, seperti pecahan api, dan dengan cepat meleleh dan menghilang, memperlihatkan nanah dan esensi darah yang menggeliat di bawahnya. Tang Ao dapat melihat bahwa tubuh penguasa Kota Muda itu sebenarnya adalah bola darah dan esensi yang terkondensasi. Dia tidak memiliki tubuh yang nyata, dan semua kekuatannya berasal dari benang merah itu, yang mendukung sirkulasi darah dan esensinya dan juga memelihara jiwanya. Jika benang merah itu putus, dia pasti akan mati. Terjebak oleh perasaan misterius seperti itu, pikiran Tang Ao jatuh ke dalam kondisi yang sangat halus. Telapak tangan Tuan Kota Muda itu menembus dadanya, hanya memberinya sensasi dingin dan menyengat. Di matanya, tampak darah kental mencair ke dadanya. Seharusnya tidak ada rasa sakit, rasa ragu muncul dalam benaknya, lalu dia melihat cahaya dingin dan redup di dalam darah. Dari cahaya itu, dia merasakan napas yang tajam. Ternyata benda ini telah mengiris kulit dan daging di dadanya, membuatnya merasakan sakit seperti itu. Jadi begitulah adanya. Bergumam dalam hati, Tang Ao melihat ke arah kota Blood Demon lagi. Dalam keadaan misterius seperti itu, dia bisa melihat kabut darah tebal mengembun di langit di atas kota Blood Demon. Kolom cahaya merah setinggi langit melesat dari bawah, membentuk kabut darah. Apa yang sebenarnya dilakukan penguasa kota? Ada cahaya ganas dan kejam di mata penguasa Kota Muda itu, memisahkan hati adalah hal favoritnya. Melihat ekspresi kesakitan dan ketakutan dari mereka yang hanya bisa menyaksikannya memisahkan hati mereka dan mendengarkan ratapan menyedihkan mereka adalah satu-satunya pesta baginya. Hatinya sudah lama terdistorsi. Sejak dia mengetahui bahwa ayahnya sedang berlatih keterampilan sihir darah Ashura, dia terpaksa menjadi satu dengan ayahnya. Dalam situasi saat itu, dia tidak punya hak untuk memilih dan hanya bisa melemparkan dirinya ke dalam kolam darah. Saat itu, seni setan darah Ashura milik ayahnya belum sepenuhnya berkembang dan membutuhkan sejumlah besar esensi, darah, dan jiwa untuk mempertahankannya. Hari itu, dia secara tidak sengaja masuk ke tempat di mana kolam darah berada dan melihat pemandangan itu. Dia sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara atau bergerak. Kemudian ayahnya muncul di belakangnya. Dia tahu seperti apa ayahnya. Meskipun dia adalah putranya sendiri, dia tidak memiliki kepercayaan penuh padanya. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Namun, dia tidak ingin mati, dan dia tidak berani mati. Jadi, dia melompat ke dalam kolam darah dan menyatu dengannya. Ini adalah satu-satunya pilihannya. Sekarang, dia terus memikirkan kata-kata ayahnya. Lihatlah, bukankah ini indah? Ini adalah hal yang paling menakjubkan di dunia. Lompatlah ke bawah. Selama kamu melompat ke bawah, kamu akan menjadi dewa sepertiku. Kamu tidak akan lagi menjadi manusia biasa dan tidak akan lagi dibatasi oleh tubuh fana. Kamu akan mendapatkan kehidupan kekal bersamaku, kehidupan kekal yang sesungguhnya. Jadi, lompatlah ke bawah. Aku akan melindungi jiwamu. Percayalah pada ayahmu. Ia akan selalu mengingat betapa takut, tak berdaya, dan lemahnya dirinya saat itu, sehingga ia suka menyiksa dan membasmi orang lain.
Tampaknya hanya dengan cara ini ia dapat membuktikan dalam hatinya bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang takut mati di dunia ini, tetapi semua orang takut mati. Namun, orang di depannya berbeda dari semua orang yang telah dibasminya. Dia pendiam, terlalu pendiam. Dia seharusnya tidak begitu pendiam. Mengapa orang yang sedang sekarat harus begitu pendiam? Tuan kota muda itu telah membasmi sedikitnya 800 prajurit yang kuat, jika tidak 1000. Setelah ia bergabung ke dalam kolam darah dan ayahnya memadatkan kembali tubuh ibel darahnya, ia menjadi pisau paling tajam di kota ibel darah. Setengah dari prajurit kuat di kota ibel darah dan para prajurit yang datang untuk menghindari pasir kuning dibasmi olehnya. Orang-orang itu biasanya sombong, seolah-olah mereka tidak peduli dengan dunia, tetapi ketika mereka sekarat, mereka terlihat lebih buruk daripada orang biasa. Mereka akan memohon dengan getir, berbaring di depannya seperti guk-guk, berdoa agar bisa hidup. Begitulah seharusnya, begitulah yang diharapkannya, tidak seperti sekarang, dingin dan tanpa reaksi apapun. Amarah yang tak terkendali muncul di hati sang penguasa kota muda. Tiba-tiba ia menguatkan tangannya, dan dengan sekali hembusan, ia meraih jantung yang berdetak kencang. Tang Ao merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke tuan kota muda. Tidak ada emosi dalam tatapannya yang dingin. Permata merah di hatinya bergerak sedikit, memancarkan cahaya merah darah, yang menyelimuti telapak tangan tuan kota muda, dan kekuatan hisap yang kuat muncul darinya. Senyuman muram dan kemarahan di wajah penguasa kota muda itu membeku dalam sekejap. Ia akhirnya merasa ada yang tidak beres. Esensi dalam tubuhnya berkumpul menuju jantungnya. Tampaknya ada lubang hitam di sana. Ada monster mengerikan yang mengintai di sana, menunggu mangsanya tiba. Daya hisapnya sangat kuat, dan kecepatan hilangnya esensi Shao Cheng juga sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, dia merasakan kelemahan dalam jiwanya. Jiwanya sepenuhnya bergantung pada pasokan esensi dan darah. Hanya esensi dan darah yang cukup yang dapat memberinya perasaan yang kuat. Itu hanya jantung kecil, dan kau masih ingin bertarung dengan dewa seperti dia. Pikiran yang kuat muncul di hatinya, dan kekuatan di tangannya tiba-tiba meningkat. Dia berubah pikiran dan tidak ingin memisahkan jantung itu, jadi dia hanya menghancurkannya di dalam tubuhnya. Tang Ao merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ia merasa jantungnya diremas. Jika ia menggunakan sedikit tenaga lagi, jantungnya akan hancur. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, baik rasa sakit maupun ketakutan akan kematian tidak dapat memengaruhi pikirannya sedikitpun. Ia seperti pengamat yang dingin, menyaksikan semua yang terjadi di tubuhnya. Tang Ao juga menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan apapun sekarang. Ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Rasa dingin membatasi gerakannya dan membuatnya berdiri di sana, tidak dapat bergerak. Hanya permata merah yang memancarkan cahaya lebih terang saat ini. Darah dan esensi di tangan tuan kota muda itu langsung diserap oleh cahaya merah yang dipancarkan oleh permata itu, hanya menyisakan benang merah, yang persis sama dengan yang ada di belakang tuan kota muda itu. Perasaan hatinya yang terjepit langsung menghilang, dan hanya aliran energi murni yang terus-menerus memasuki tubuhnya. Tang Ao dapat merasakan bahwa setelah saripati dan darah diserap oleh permata merah darah, hatinya mulai tumbuh lebih kuat dengan cepat di bawah nutrisi saripati dan darah. Jantungnya terus tumbuh lebih kuat, dan bahkan mengeluarkan suara bum-bum-bum yang tumpul seperti ketukan genderang perang. Permata merah darah itu masih menyerap saripati dan darah. Setelah jantung menyerap semuanya, ia mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Saripati dan darah dalam jumlah besar mengalir masuk, mengisi semua luka tersembunyi dan tak terlihat di tubuhnya. Tubuhnya mulai menyelesaikan proses penempaan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia memiliki begitu banyak luka tersembunyi di tubuhnya. Retakan yang sangat kecil terus membesar di depan matanya. Retakan ini seperti jaring laba-laba, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari sudut ini, tubuhnya seperti kristal yang ditutupi dengan retakan yang bisa pecah kapan saja, dan esensi darah dengan cepat mengisi retakan itu, dan kristal itu secara bertahap berubah menjadi warna merah muda. Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Siapa kau? Apa kau? Lepaskan aku. Ah! Lepaskan aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aku dewa, dewa. Kau hanya manusia biasa. Keluar dari sini. Tuan kota muda itu sekali lagi merasakan ketakutan itu, ketakutan terdalam dari lubuk hatinya. Awalnya ia mengira bahwa setelah menjadi dewa, ia tidak akan takut lagi. Bagaimana mungkin seorang dewa merasa takut? Namun dia salah. Bukan berarti dia tidak takut, dia hanya menyembunyikannya di bagian terdalam jiwanya. Di balik kekuatan yang dahsyat, dia hidup dalam penipuan diri sendiri, kerendahan hati, dan kejelekan.
Dan ketika dia merasakan ancaman kematian lagi, perasaan tidak berdaya yang besar membuka bekas luka itu. Ia berteriak histeris, berusaha melepaskan diri dari hisapan kuat itu, berusaha mengubah segalanya. Ia ingin melarikan diri, tetapi apapun yang dilakukannya, ia tidak dapat lepas dari hisapan jantung itu. Dengan kilatan cahaya merah, ia memotong lengannya. Lengan tidak penting. Selama ada esensi dan darah, dia dapat memadatkan lengan baru kapan saja. Tanpa koneksi, benda itu secara alami tidak dapat menyerap esensi dan darahnya. Namun, dia segera menyadari dengan ngeri bahwa bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Perasaan lemah masih bergolak dalam dirinya seperti air pasang. Dia menatap orang itu seolah-olah sedang melihat setan yang mengerikan. Dia mengeluarkan suara yang aneh, berbalik dan berlari seperti guk-guk liar. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, melihat sosok tuan kota muda yang melarikan diri dengan panik, dan kemudian melihat benang sutra merah yang tersisa di tangannya. Hatinya bergerak sedikit, dan dia meraih benang sutra merah itu, lalu menariknya ke arahnya dengan kuat, dan sosok tuan kota muda itu langsung ditarik ke depannya. Pedang di tangan Chen Qingzi terus berkelebat, menahan serangan tuan kota muda itu. Pada saat ini, sosok tuan kota muda itu tiba-tiba berhenti, lalu ia terbang ke arah Tang Ao tanpa terkendali dan jatuh ke tangan Tang Ao. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Chen Qingzi melihat bahwa setelah tubuh penguasa kota muda itu jatuh ke tangan Tang Ao, tiba-tiba tubuhnya dipadatkan menjadi bola, lalu berubah menjadi bola darah, yang diserap oleh Tang Ao seperti pasir yang menyerap air. Esensi yang luas itu memasuki tubuh Tang Ao, membuatnya merasa sangat nyaman. Dalam keadaan normal, dia pasti akan menunjukkan ekspresi senang, tetapi sekarang, dia tidak memiliki emosi. Sosok penguasa kota muda yang telah melarikan diri lebih jauh itu kemudian ditarik dan jatuh ke tangannya. Tidak, jangan basmi aku, kumohon, jangan basmi aku, kau tidak bisa membasmiku, ayahku adalah penguasa kota setan darah, dia telah menjadi dewa, jika kau membasmiku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Penguasa kota muda itu memiliki ekspresi ketakutan dan kerendahan hati di wajahnya. Dalam menghadapi kematian, semuanya menjadi tidak penting. Tang Ao memiringkan kepalanya. Tentu saja dia bisa mengerti arti dari kata-kata tuan kota muda itu, tetapi tidak ada cibiran atau pertimbangan apapun di dalam hatinya. Hatinya setenang kolam yang dalam. Cahaya merah itu tiba-tiba menjadi lebih kuat dan langsung menelan sosok tuan kota muda itu. Dia hanya mengeluarkan ratapan tajam tidak, dan kemudian berubah menjadi bola esensi dan darah, yang memasuki tubuh Tang Ao. Tang Ao masih memegang benang merah di tangannya, benang yang mengarah ke kota setan darah. Dia bisa merasakan bahwa ada lebih banyak esensi dan darah di sana, dan dia membutuhkan esensi dan darah ini. Dia bisa merasakan bahwa setelah menyerap esensi dan darah ini, tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Jadi dia menarik benang sutra di tangannya dengan kuat, mencoba menarik semua esensi darah dari kota setan darah, tetapi benang sutra itu tidak bereaksi sama sekali. Sedikit keraguan melintas di matanya, dan dia menariknya lagi dengan santai, tetapi tetap tidak ada reaksi. Pada saat ini, wajah manusia yang terbuat dari saripati darah yang kaya tiba-tiba muncul di kolom cahaya merah ke arah kota setan darah di matanya. Wajah manusia yang mengerikan itu berada di atas kota setan darah, menatapnya dengan dingin dengan tatapan marah dan jahat di matanya. Meskipun mereka sudah sangat jauh, Tang Ao masih bisa mendengar suara marah itu. Kamu membasmi anakku, kamu harus mati juga, kamu harus mati. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman semacam ini. Dia menarik benang sutra di tangannya lagi. Ketika tidak ada respons, cahaya merah di dadanya tenggelam ke dalam benang sutra. Setelah cahaya merah menyatu dengan benang sutra, untaian esensi, darah, dan esensi ditransmisikan ke tubuhnya seperti tetesan. Berani sekali kau melakukan ini, dasar manusia rendahan. Hari saat aku keluar dari pengasingan adalah hari saat kau mati. Wajah manusia merah darah itu merasakan apa yang telah dilakukan Tang Ao dan tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut dan marah. Gumpalan api tiba-tiba menyala dengan cepat dari tempat benang sutra itu berasal, dan segera membakar tangan Tang Ao, berubah menjadi gumpalan asap merah dan menghilang di antara langit dan bumi. Tanpa keberadaan benang sutra itu, transmisi esensi dan darah juga terhenti. Tiba-tiba terdengar suara bang yang teredam dari permata merah di dadanya, dan cahaya merah itu dengan cepat memudar. Pada saat yang sama, luka di dadanya yang disebabkan oleh cakar tuan kota muda itu juga dengan cepat kembali ke keadaan semula. Chen Qingzi berhenti di depan Tang Ao dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Pedang di tangannya berkedip. Tang Ao menatap Chen Qingzi.
Perasaan misterius dan dingin itu dengan cepat memudar, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Namun, dia masih melihat bahwa dari tubuh Chen Qingzi, ada gas hijau yang membubung ke langit, dan di dalam gas hijau itu, ada napas yang menembus langit dan bumi. Kemudian mata Tang Ao menjadi gelap dan dia jatuh ke dalam danau. Chen Qingzi memperhatikan Tang Ao jatuh ke dalam danau dan terdiam sejenak. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Alisnya sedikit mengernyit, tetapi dia bergerak cepat dan menarik tubuh Tang Ao keluar dari danau. Tang Ao bermimpi. Ia bermimpi bahwa ia berubah menjadi monster yang haus darah. Semua makhluk hidup di hadapannya akan langsung terhisap habis darah dan esensinya, dan berubah menjadi mumi dengan daging dan tulang melilit mereka. Ada banyak sekali mumi di sekelilingnya. Satu demi satu, wajah-wajah menyedihkan dan menyakitkan melintas di depan matanya. Orang-orang itu mengelilingi Tang Ao, mengulurkan tangan mereka yang tembus pandang, menjepit leher Tang Ao, membuka mulut mereka yang tembus pandang, dan menggigitnya. Ada begitu banyak sosok yang mengelilingi Tang Ao dengan erat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Rasa sesak dan sakit yang hebat datang bersamaan. Tang Ao menjerit keras, tiba-tiba membuka matanya, dan duduk. Wajah dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dia sekarang berada di tenda militer tanpa seorang pun di sekitarnya. Hatinya sedikit mencelos. Dia mengganti pakaiannya dan berjalan keluar dari tenda militer. Chen Qingzi membawanya langsung kembali ke base camp di Heisha Pass. Saat ini, Heisha terdiam dan dipenuhi dengan niat membasmi yang kuat. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan dia mencium bau darah di udara. Bau darah itu persis sama dengan bau prajurit setan darah. Bau itu berasal dari luar celah gunung bersama angin sepoi-sepoi. Berbalik dan kembali ke tenda militer, Tang Ao mengeluarkan tombak perak. Dia dengan cepat bergegas ke depan celah gunung dan melihat dari kejauhan bahwa celah gunung di depan telah diblokir oleh batu-batu besar, menghalangi semua jalan masuk ke celah gunung. Di antara batu-batu itu, ada noda darah merah tua. Para prajurit berbaring diam di balik batu, menatap ke sisi lain batu. Hati Tang Ao sedikit tergerak. Dari situasi ini, dapat dilihat bahwa prajurit setan darah jelas telah melancarkan serangan, dan dapat dilihat bahwa batalion Bing bertempur dengan sangat sengit. Termasuk prajurit dari Kambing yang dipimpin olehnya dan Chen Qingzi, ditambah prajurit dan kavaleri dari Kambing di base camp, mereka seharusnya memiliki lebih dari 1.000 orang. Namun sekarang, tidak lebih dari 300 orang yang tergeletak di balik batu, dengan tingkat kehilangan 80%. Tang Ao menyipitkan matanya dan mengamati garis pertahanan batu. Dia melihat Mantian di balik celah garis pertahanan. Dia melesat ke sisi Mantian dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara Mantian, apa yang terjadi?" Kakak Tang Kau akhirnya bangun. Mantian sedang berkonsentrasi menatap bagian luar celah gunung, ketika tiba-tiba ia mendengar suara Tang Ao. Ia berbalik dan berkata dengan gembira. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Tang Ao melihat keluar celah, tetapi dia tidak melihat satu pun prajurit ibel darah. Dia sedikit tergerak dan terus bertanya mengapa aku tidak melihat satu pun prajurit ibel darah di mana mereka bersembunyi. Kau sudah tidur selama 6 hari. Tidak lama setelah bocah cantik itu membawamu kembali hari itu, pasukan prajurit ibel darah tiba. Dalam 6 hari ini, kita bertarung dengan orang menyebalkan itu lebih dari 100 kali, dan mengalahkan mereka setiap kali. Pada titik ini, Mantian meludah dan melanjutkan, sial, orang menyebalkan ini terlalu banyak, tak ada habisnya dan sepertinya kita tidak bisa membasmi mereka semua. Setelah 6 hari bertarung, tenaga kita semakin sedikit, tetapi mereka semakin pintar dan telah belajar cara menipu orang. Orang Yin Tang Ao sedikit mengernyit. Prajurit ibel darah hanya memiliki jiwa sisa yang paling sederhana. Pikiran mereka sangat tersembunyi dan mereka hanya bertindak berdasarkan naluri. Namun, jika prajurit ibel darah benar-benar seperti yang dikatakan Mantian, itu berarti orang-orang ini telah berevolusi lagi. Benar sekali. Kalian tidak bisa melihat mereka sekarang, tetapi orang-orang ini sangat licik. Mereka bersembunyi di kedua sisi tebing di celah itu. Mereka menunggu. Saat badai pasir dimulai, mereka akan menyelinap saat pasir menutupi kita, orang pembawa sial, mereka menggunakan trik ini untuk menyerang kita kemarin. Banyak orang tewas saat itu. Kata Mantian, matanya tertuju pada lokasi celah itu. Hati Tang Ao sedikit tergerak, dan dia melihat sekeliling. Tidak melihat Chen Qingzi, dia bertanya, Saudara Mantian, di mana Saudara Chen? Mantian menunjuk ke puncak celah gunung dan berkata, di sanalah tempatnya. Bocah tampan itu sangat lincah. Dia dapat melihat para orang menyebalkan di sisi lain terlebih dahulu. Begitu mereka datang, dia akan menyerang terlebih dahulu untuk memperlambat pertemuan mereka.
Saat mereka mendekat, kita akan membasmi mereka. Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Mantian, Tang Ao memang melihat sosok dingin berdiri di tebing, menatap dingin ke bawah. Pakaian Chen Qingzi berlumuran darah, dan bahkan kakinya hancur berkeping-keping. Hanya dengan melihat ekspresinya, orang bisa tahu betapa brutalnya pertempuran 6 hari itu. Tang Ao memperkirakan bahwa jika bukan karena Chen Qingzi dan Mantian, jalur itu pasti sudah hilang sejak lama. Memikirkan hal ini, Tang Ao berkata kepada Mantian, "Saudara Mantian, saya akan naik dan melihatnya." Saat berbicara, Tang Ao terbang ke arah Chen Qingzi dan mendarat di samping Chen Qingzi. Dari sudut ini, pemandangan di bawah terlihat jauh lebih jelas. Tang Ao kemudian melihat bahwa di luar celah gunung, ada kerumunan padat sosok berwarna merah darah berkumpul. Sosok-sosok itu berkumpul bersama, bagaikan danau merah darah yang besar. Hitungan kasar menunjukkan bahwa jumlah mereka tidak kurang dari puluhan ribu. Hanya tersisa kurang dari 300 orang di sini. Jelas mustahil untuk menghentikan begitu banyak prajurit ibel darah. "Apakah kamu sudah bangun?" Chen Qingzi melirik Tang Ao dan berkata dengan suara dingin. "Baiklah, terima kasih saudara Chen atas bantuanmu. Kami telah menjaga di sini selama sebulan. Waktu sudah cukup, dan kami bisa menyerahkan jalan masuk itu." Tang Ao berkata dengan wajah serius sambil menatap pasukan ibel darah di bawah. Tujuan utamanya adalah membiarkan penguasa kota Blackrock bertarung melawan penguasa kota Blood Demon. Ketika kedua belah pihak kelelahan, dia akan mengambil barang-barangnya dan pergi. Tidak ada gunanya baginya untuk bertarung sampai mati dengan pasukan Blood Demon di sini. "Kita tidak bisa pergi." Sekelompok prajurit ibel darah datang dari belakang dan menghalangi jalan kita kembali. Chen Qingzi berkata dengan tenang, melirik Tang Ao, dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu hari itu?" Mendengar pertanyaan Chen Qingzi, Tang Ao tertegun sejenak. Mengingat perasaan misterius sebelum pingsan, Tang Ao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mari kita lalui hari ini terlebih dahulu. Aku akan turun dan meminta saudara Mantian untuk bersiap memimpin tim untuk keluar dan mundur ke kota Batu Hitam." Setelah terjatuh dari tebing, Tang Ao datang ke sisi Mantian dan berkata kepadanya, "Saudara Mantian, apa kabar?" "Saudara Tang, Anda datang di waktu yang tepat. Saya merasa ada yang tidak beres. Mengapa orang menyebalkan di seberang sana belum bergerak? Badai pasir akan segera datang." Mantian menatap keluar Heisha Pass dengan ekspresi ragu dan bingung di wajahnya. Otaknya tidak bekerja dengan baik, jadi dia terbiasa menilai berdasarkan pengalamannya. Sekelompok prajurit ibel darah telah berputar di belakang kita. Orang-orang di depan menunggu untuk mengepung kita dari belakang. Misi kita telah selesai. Hal-hal yang tersisa adalah untuk diselesaikan oleh penguasa kota Batu Hitam dan penguasa kota ibel darah. Saudara Mantian, bawa orang-orangmu bersamaku dan keluar dari belakang. Tang Ao melirik pasir kuning yang perlahan naik di luar celah gunung dan menyipitkan matanya sedikit. Dia telah mendengar tentang pasir kuning ini sejak dia datang ke tempat yang tidak ada dan bertemu orang pertama. Hari ini dia akhirnya melihat seperti apa bentuknya. Tidak tampak begitu menakutkan. "Baiklah, saudara Tang, aku akan mendengarkanmu." Mantian melihat lagi ke arah Heisha Pass. Meskipun dia suka berperang, dia bukan orang bodoh. Para prajurit ibel darah di sisi yang berlawanan memiliki lebih banyak orang daripada pihak mereka, jadi sudah pasti tidak akan berhasil jika hanya melawan mereka secara langsung. Dia tidak peduli. Dia cukup kuat dan bisa bergerak maju ke samping. Namun, prajurit yang tersisa dari batalion Bing berbeda. Dalam pertempuran selama beberapa hari terakhir, mereka telah menderita banyak korban. Di mata mereka, Mantian adalah pria yang murah hati yang sangat mementingkan persahabatan. Setelah berjuang berdampingan selama beberapa hari berturut-turut, mereka telah menjalin hubungan medan perang yang mendalam di antara mereka. Tentu saja, dia tidak bisa hanya melihat mereka mati. Tang Ao mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia melirik Chen Qingzi di tebing dan menatapnya penuh tanya. Chen Qingzi menunjuk ke sisi kiri belakang celah. Tang Ao mengerti dan berkata kepada Mantian, "Saudara Mantian, mari kita pergi dari sisi kiri belakang. Mari kita bergerak dengan hati-hati dan berhati-hati agar tidak ketahuan. Apakah Anda punya busur silang?" "Ya, tapi tidak banyak." Mantian berpikir sejenak, lalu melambaikan tangan kepada para prajurit dari kambing di seberang. Seorang prajurit berlari mendekat, dan Mantian bertanya kepadanya berapa banyak anak panah busur silang yang tersisa. "Yang mulia, kami masih memiliki lebih dari 20 busur silang yang dapat digunakan dan sekitar beberapa ratus anak panah yang tersisa." Prajurit itu menjawab dengan cepat. Dia seharusnya menjadi manajer senjata batalion C,
Tetapi ketika pertempuran mencapai titik ini, bahkan si juru masak harus ikut berperang. Baiklah, bawalah anak buahmu dan bagikan anak panah ini ke posisi-posisi penting. Siapkan mekanisme untuk memastikan anak panah ini dapat ditembakkan segera setelah prajurit Ibel Darah datang. Berikan perintah, semuanya, ikuti kami dan mundur dari belakang kiri. Tang Ao mengangguk dan berkata kepada prajurit itu. Saya patuh pada perintah Anda. Ketika prajurit itu mendengar bahwa mereka akan mundur, raut wajah lega dan gembira pertama kali terpancar di matanya, tetapi kemudian ia menjadi ragu-ragu dan tidak mau. Setelah bertempur dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar saudara lelakinya di ketentaraan telah tewas, dan ia ingin membalas dendam kepada mereka. Saudaraku, kerja bagus, jangan khawatir, kita akan membasmi semua monster ini, tetapi pelakunya adalah penguasa kota setan darah, dan para prajurit setan darah ini hanyalah boneka yang dikendalikan olehnya. Tidak ada gunanya kita bertempur melawan mereka. Kita, saudara-saudara, telah berjuang hidup dan mati bukan untuk ini. Tang Ao tahu apa yang dipikirkan prajurit itu, jadi dia menghiburnya. Kita mundur dulu, baru berangkat. Tuan kota pasti bisa mengalahkan tuan kota Ibel Darah dan mencari keadilan bagi saudara-saudara kita yang sudah mati. Kita harus percaya pada tuan kota. Tuan, saya mengerti. Saya akan segera melakukannya. Tatapan tekad terpancar di mata prajurit itu. Dia memberi hormat dengan sungguh-sungguh kepada Mantian dan Tang Ao, lalu berbalik dan berlari kembali, membawa mereka bertiga untuk menyiapkan busur silang. Tang Ao kemudian berkata kepada Mantian, saudara Mantian, mari kita bertindak juga. Setelah itu, Tang Ao memberi isyarat kepada Chen Qingzi di tebing. Chen Qingzi mengangguk, tubuhnya melayang, dan melayang menuju tebing di sebelah kiri belakang. Kemudian Tang Ao Cai memimpin tim, diikuti oleh Mantian dan prajurit yang tersisa dari kambing, dan mundur ke sisi kiri belakang di sepanjang tepi tebing di celah gunung. Tak lama kemudian, kelompok itu keluar dari mulut lembah tebing dan mundur ke padang pasir yang luas. Setelah tiba di sini dan berjalan lebih jauh ke depan, Anda akan mencapai wilayah kota Batu Hitam. Melihat sekeliling, Tang Ao masih belum melihat satupun prajurit Ibel Darah, jadi dia segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur dengan kecepatan penuh. Sekelompok lebih dari 200 orang mundur dengan cepat ke arah kota Batu Hitam dengan cara yang perkasa. Tepat setelah meninggalkan lereng tinggi di balik jalan setapak dan berjalan ke hamparan pasir kuning, kelopak mata Tang Ao tiba-tiba berkedut dan perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Jadi dia segera berhenti dan memberi isyarat kepada semua orang di belakangnya untuk berhenti dan berjaga-jaga. Melihat Tang Ao tiba-tiba berhenti, Mantian berjalan mendekat dan bertanya, Kakak Tang, ada apa-apakah ada yang salah? Tang Ao menyipitkan matanya dan menatap pasir kuning di depannya, wajahnya muram saat dia berkata, ada yang salah di bawah pasir kuning itu. Kami pernah ke sini sebelumnya, dan saat itu pasir kuningnya tidak begitu banyak. Pasir ini setidaknya 1 kaki lebih tinggi dari sebelumnya. Aku beritahu semua orang untuk berhati-hati dan menghindarinya. Jangan lewat sini. Tidak mungkin, Saudara Tang. Kami tidak melihat satupun prajurit Blood Demon di sepanjang jalan. Bahkan jika sekelompok dari mereka menyelinap di belakang kami, mereka tidak akan menyergap kami di jalan mundur secepat itu, kan kau terlalu khawatir. Mantian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Lebih baik berhati-hati. Wajah Tang Ao muram. Daerah berpasir kuning ini sangat luas. Jika mereka ingin melewatinya, akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Jika tentara Ibel Darah benar-benar menyergap di sini, tidak satupun dari ratusan orang itu akan bisa keluar begitu mereka masuk. Meskipun akan butuh waktu lebih lama untuk berputar, dan prajurit Ibel Darah di belakang mungkin akan menyusul, tetapi setidaknya itu akan menjamin bahwa mereka tidak akan disergap. Tidak ada apa-apa selain gurun di sana, dan di bawahnya ada pecahan batu dan potongan batu utuh, jadi prajurit Ibel Darah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bagaimana dengan ini, Saudara Tang, aku akan pergi melihat dulu. Jika aku baik-baik saja di sana, kamu dapat membawa yang lain ke sana. Bagaimana? Mantian berpikir sejenak dan menyarankan kepada Tang Ao, terlalu jauh untuk ditempuh. Saudara-saudara ini telah bertempur selama berhari-hari, dan kekuatan fisik dan mental mereka hampir habis. Jika mereka menempuh jarak yang begitu jauh, aku khawatir mereka tidak akan mampu bertahan. Jika para pengejar di belakang mengejar mereka lagi, mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah menatap Mantian sejenak, lalu kembali menatap ke arah celah gunung, Tang Ao mengambil keputusan dan mengangguk kepada Mantian, sambil berkata, baiklah, Saudara Mantian, berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu yang salah, kami akan segera mundur. Jangan khawatir, Saudara Tang.
Melihat Tang Ao setuju, Mantian berjalan lurus menuju pasir kuning dengan ekspresi berani dan percaya diri di wajahnya. Berjalan ke tengah pasir kuning, Mantian melihat sekeliling dan melompat ke atas pasir. Gelombang udara yang bergejolak keluar dari tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, masih belum ada reaksi. Mantian menoleh ke Tang Ao dan tersenyum, "Saudara Tang, tidak apa-apa, bawa orang ke sini." Begitu Mantian selesai berbicara, dia melihat pasir kuning itu tiba-tiba tersapu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Tang Ao tidak merasakan angin apapun. Pasir kuning itu tampak terbang dari udara tipis tanpa gravitasi. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan pasir kuning itu perlahan naik, dan penglihatannya di dalam menjadi kabur. Boom, 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 boom. Suara tumpul seperti genderang perang terdengar, dan kemudian Tang Ao melihat bayangan hitam membubung ke langit di pasir kuning dan bergegas menuju Mantian. Melihat pemandangan ini, Tang Ao segera berteriak kepada Mantian, "Saudara Mantian, cepatlah, ada penyergapan." Ada senyum di wajah Mantian. Ketika dia mendengar kata-kata Tang Ao, dia hendak mengatakan bahwa Tang Ao terlalu khawatir. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram, dan kemudian bayangan hitam besar muncul dari belakangnya, lalu membuka mulutnya yang besar dan menelannya dalam satu gigitan. Melihat pemandangan ini, mata Tang Ao tiba-tiba membelalak, dan gelombang niat membasmi segera muncul di hatinya, tetapi dia tidak dibutakan oleh amarah. Bayangan hitam itu begitu besar, itu jelas merupakan prajurit Ibel Darah yang telah berevolusi yang pernah dia lihat sebelumnya. Orang-orang ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh prajurit biasa, jadi dia harus pergi sendiri. Memikirkan hal ini, Tang Ao menoleh ke Chen Qingzi dan berkata, "Saudara Chen, para prajurit ini ada di tanganmu. Kamu pimpin mereka untuk menerobos dari sisi lain. Hati-hati, aku akan menyelamatkan saudara Mantian." Mata Chen Qingzi dipenuhi dengan semangat juang yang dingin, dan dia menatap bayangan hitam yang bergegas ke arahnya di pasir kuning. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk, lalu memimpin anak buahnya ke sisi lain. Melihat Chen Qingzi dan para prajurit pergi, Tang Ao menarik napas dalam-dalam, mengangkat senjata perak di tangannya, dan kekuatan 5 elemen di tubuhnya berputar. Cahaya 5 elemen yang melonjak keluar dari tubuhnya, lalu bergegas menuju pasir kuning. Bayangan hitam itu hendak menyerbu. Tang Ao melompat beberapa kaki. Seberkas cahaya mengerikan tiba-tiba meledak dari tombak perak dan mengenai bayangan hitam yang menyerbu itu secara langsung. Dengan suara ledakan tumpul, cahaya tombak menembus pasir kuning dan mengenai bayangan hitam. Tang Ao melesat dan mendekat dalam sekejap. Tombak di tangannya tidak berhenti sama sekali dan menusuk langsung ke perut bayangan hitam itu. Setelah tombak menembus, kekuatan 5 elemen yang melonjak tiba-tiba meletus. Suara embusan tumpul datang dari dalam, dan tubuh bayangan hitam itu tiba-tiba membengkak dan kemudian meledak menjadi sepotong daging cincang yang bau. Di antara potongan daging cincang, Tang Ao melihat sosok kekar terbang keluar. Hatinya hancur, dan dengan sekejap tubuhnya, dia menangkap bayangan hitam itu. Ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah Mantian yang ditelan oleh bayangan hitam itu. Saat ini, Mantian sudah pingsan. Tang Ao sendiri telah memasuki perut bayangan hitam ini, jadi dia tahu apa yang terjadi di dalam. Meskipun Mantian memiliki tubuh yang kuat dan mampu menghalangi penyerapan darah dan esensinya oleh Blood Demon, dia merasa sulit untuk menahan goncangan jiwa dingin Blood Demon dari dalam tubuhnya. Serangan jiwa dan roh berbeda dengan serangan energi fisik. Selama tubuh fisik cukup kuat, seperti Mantian, seseorang dapat mengabaikan sebagian besar pedang dan senjata, dan dapat bergerak cepat dalam energi yang melonjak tanpa khawatir terluka. Dapat dikatakan bahwa saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Namun, serangan mental berbeda, serangan tersebut menargetkan jiwa spiritual seseorang secara langsung, tidak memiliki bentuk khusus, dan mustahil untuk melihat bagaimana serangan tersebut terjadi. Saat serangan mental terjadi, yang paling bisa dirasakan oleh orang yang diserang adalah rasa bahaya. Pada saat serangan mental itu mengenai tubuh, semuanya sudah terlambat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat, maka ia dapat menangkal serangan mental itu. Jika seseorang ingin melawan balik, maka ia harus memiliki kendali yang sangat kuat atas jiwa dan rohnya sendiri. Baik itu jiwa yang kuat atau pengendalian yang kuat atas kekuatan mental, semua ini membutuhkan bakat mental yang cukup untuk mendukungnya. Sederhananya, orang dengan otak yang buruk pasti tidak akan dapat mempelajari metode pengendalian jiwa. Oleh karena itu, ketika menghadapi pedang, Mantian tidak memiliki rasa takut. Bahkan pedang Chen Qingzi hampir tidak dapat menimbulkan ancaman baginya, tetapi selama itu adalah serangan mental, bahkan serangan mental yang paling dasar, itu akan langsung efektif.
Waktu tidak menunggu siapapun. Jika Tang Ao ingin membangunkan Mantian saat itu juga, ia perlu merasuki jiwanya ke dalam jiwa Mantian, yang membutuhkan waktu. Ia tidak berniat bertarung, jadi tidak masalah apakah Mantian bangun sekarang atau tidak. Jadi ia hanya menggendong Mantian di punggungnya dan keluar dari pasir kuning. Ia datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, ia telah meninggalkan area yang tertutup pasir kuning. Berjalan di tanah berbatu yang keras, tanpa rasa lembut seperti pasir kuning, Tang Ao berlari langsung ke arah tempat Chen Qingzi dan yang lainnya pergi. Tubuh Mantian terlalu berat, membawanya di pundak Tang Ao seperti membawa gunung. Saudara Mantian, saat kamu bangun nanti, kamu harus menurunkan berat badan. Apa yang kamu makan kenapa berat badanmu naik turun aku sama sekali tidak tahu. Sambil mendesah dalam hatinya, Tang Ao harus mengerahkan kelima elemen dalam tubuhnya secara ekstrim sebelum dia bisa terus melangkah maju. Kalau tidak, dia bahkan tidak bisa membawa Mantian. Tubuh seorang kultivator fisik sangat kuat dan secara alami memiliki massa yang besar. Hanya ketika dia melampaui batas puncak tubuh fisiknya dan mematahkan belenggu daging dan darah, dia dapat mengangkat benda berat dengan mudah. Inilah sebabnya mengapa setiap kali Mantian jatuh dari ketinggian, akan tercipta lubang besar di tanah. Setelah berlari cukup jauh sambil menggendong Mantian, Tang Ao akhirnya melihat Chen Qingzi dan yang lainnya. Namun, ketika melihat Chen Qingzi dan yang lainnya, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan menurunkan Mantian dari bahunya, dengan tatapan dingin di matanya. Saudara Mantian, sepertinya kamu tidak bisa tidur nyenyak dan langsung kembali ke kota batu hitam. Saat dia berbicara, aura dingin tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Ao, dan jiwanya langsung menembus kepala Mantian dan menembus jiwanya. Pada saat yang sama ketika kekuatan spiritual Tang Ao menembus jiwa Mantian, Mantian tiba-tiba duduk, dan mengeluarkan raungan mengerikan dan gelombang udara yang melonjak tiba-tiba meledak di sekelilingnya. Saudara Mantian, pertarungan akan segera dimulai. Tang Ao berkata dengan suara yang dalam, lalu dia mengangkat senjatanya dan bergegas menuju Chen Qingzi. Mantian menggelengkan kepalanya yang sakit dan bingung, hanya kata-kata Tang Ao pertarungan akan segera dimulai yang bergema di benaknya. Gelombang kemarahan yang hebat tiba-tiba muncul di dadanya, dan kulit di sekujur tubuhnya tiba-tiba memerah. Gelombang kabut putih muncul dari permukaan kulitnya, dan kemudian, seperti binatang buas kuno yang marah, mengikuti sosok Tang Ao dan bergegas menuju prajurit ibel darah di depan. Dengan suara keras, Mantian tiba lebih dulu setelah memulai dari belakang, dan mendarat di tengah kelompok besar prajurit setan darah seperti meteorit dari luar angkasa. Kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus, dan dia merentangkan tangannya, membalikkan tubuhnya, dan badai pun datang. Gelombang udara yang melonjak langsung mengubah puluhan prajurit setan darah di sekitarnya menjadi genangan darah. Tang Ao tiba saat ini, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya tombak perak. Kemanapun cahaya tombak itu lewat, ia langsung membajak celah lebar di antara para prajurit ibel darah. Tombak itu awalnya bagus untuk membasmi musuh di medan perang, dan Tang Ao memiliki energi dari 5 elemen yang mengalir di tubuhnya. Pertahanan para prajurit ibel darah ini sangat rendah. Begitu mereka bertemu tombaknya, mereka akan hancur dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia bergegas ke medan perang. Tang Ao dan Mantian mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Dalam waktu singkat, sebagian besar prajurit ibel darah ini terbasmi. Pada saat ini, sesosok hantu berwarna merah gelap tiba-tiba melintas dan melayang melewati Tang Ao. Hati Tang Ao mencelos. Ketika dia berada jauh, dia sudah melihat ada puluhan sosok seperti itu yang melayang di sekitar Chen Qingzi. Hatinya tergerak sedikit, dia menggenggam tombak perak di tangannya, menyipitkan matanya dengan tatapan dingin. Cahaya merah itu terlalu cepat, dia sama sekali tidak bisa melihat penampakannya, apalagi menangkap bentuknya, jadi Tang Ao memutuskan untuk tetap tidak berubah dalam menghadapi semua perubahan itu. Orang ini akhirnya akan menyerangnya. Setelah beberapa saat, di mata Tang Ao, cahaya merah gelap itu berubah dan langsung muncul di belakangnya. Dia merasakan hembusan angin dingin dan tajam datang, dan langsung menuju punggungnya. Tang Ao bahkan tidak melihatnya, dia hanya berbalik dan melepaskan tembakan yang menyapu bersih ribuan musuh. Kilatan cahaya senjata memancar dari tangannya, dan sosok berwarna merah darah di belakangnya berkelebat, lalu bang berubah menjadi kabut darah, yang tiba-tiba menyusut dan menghilang lagi, berubah menjadi gumpalan asap merah tua yang terbang cepat di sekitar Tang Ao. Melihat pemandangan ini, hati Tang Ao mencelos, dan hawa dingin menjalar di hatinya. Kabut darah merah tua ini tampak sangat aneh, dan bentuknya tidak menentu, bahkan tidak memiliki entitas yang solid. Jika Tang Ao ingin menangkapnya dan membasminya, ia harus bergerak saat kabut itu muncul. Setelah memikirkannya,
Tang Ao menemukan sebuah ide. Meskipun ide ini cukup berbahaya, jika orang-orang ini tidak terbasmi, tidak ada prajurit dari Batalion Bing yang dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Memikirkan hal ini, pistol di tangan Tang Ao menyala, dan semua cahaya diserap ke dalam tubuhnya. Kabut darah merah gelap melayang di sekelilingnya, dan setelah beberapa saat, 2 kabut lagi melayang. 3 kabut terbang di sekelilingnya pada saat yang sama. Napas dingin segera menyelimuti Tang Ao dan menjebaknya di tengah. Dia berdiri di sana tak bergerak, bahkan tanpa sirkulasi energi dasar, seolah-olah dia sedang menunggu untuk dibasmi. 3 kabut darah berputar-putar di sekelilingnya untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa dia tidak bereaksi. Kabut-kabut itu tiba-tiba berkelebat dan menyerbu ke arahnya dari 3 arah yang berbeda pada saat yang sama, dan langsung mendekatinya dalam jarak 10 kaki. Tang Ao masih tidak bergerak, seolah-olah dia tidak melihat kabut darah itu. Tepat ketika kabut darah hampir mencapai 1 kaki darinya, sebuah cakar tajam tiba-tiba muncul dari kabut darah, dan 3 cakar menusuk ke arahnya hampir bersamaan. Pada saat ini, kilatan cahaya tiba-tiba muncul dari mata Tang Ao. Kekuatan bumi di tubuhnya berubah, dan cahaya berwarna oker tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menutupi ketiga cakar itu. Ketiga cakar itu berjuang keras dalam cahaya berwarna oker, tetapi tidak berhasil. Tombak Tang Ao melesat keluar, dan mengikuti ketiga cakar itu dalam sebuah lingkaran. Ujung tombak itu menyentuh cakar itu, mematahkannya, dan kemudian dia mengayunkannya tiba-tiba, dan kabut darah menghilang. Setelah kabut darah menghilang, aura dingin di sekitar Tang Ao juga menghilang. Setelah berhadapan dengan 3 ibel darah aneh ini, Tang Ao sempat melihat ke arah Chen Qingzi, hanya untuk melihat bahwa masih ada beberapa lampu merah gelap yang tersisa di sekitar Chen Qingzi. Chen Qingzi berlatih ilmu pedang, dan keterampilan pedangnya sangat luar biasa. Cahaya pedang yang berkedip begitu cepat sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Setan darah dan Chen Qingzi ini bersaing untuk melihat siapa yang lebih cepat. Mereka ingin mengepung dan membasmi Chen Qingzi dengan serangan mendadak, yang jelas mustahil. Tidak perlu khawatir tentang Chen Qingzi. Tang Ao menatap Mantian lagi. Mantian telah membasmi semua prajurit ibel darah biasa di sekitarnya, tetapi ada area besar cahaya merah gelap di sekitarnya. Sekilas, ada tidak kurang dari puluhan dari mereka. Dengan Mantian sebagai pusatnya, tubuhnya tampak dikelilingi oleh badai merah gelap, dan dia sendiri berada di tengah badai itu. Cakar tajam terus-menerus menusuk keluar dari badai merah gelap dan mencengkeram tubuh Mantian, tetapi tubuh Mantian sangat kuat. Cakar ini mungkin dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh Tang Ao, tetapi bagi Mantian, itu tidak ada bedanya dengan menggelitik. Masalah yang paling penting terletak pada prajurit biasa dari Batalion Bing. Blood Demon tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Suri dan Chen Qingzi mengambil tindakan pada saat pertama dan menarik serta membasmi sejumlah besar prajurit Blood Demon, tetapi para prajurit masih harus menghadapi sisanya sendiri. Setelah bertarung beberapa saat, para prajurit ibel darah biasa masih mampu mengatasinya, tetapi ketika mereka berhadapan dengan cahaya merah tua, para prajurit akan terbasmi hampir seketika. Setengah dari para prajurit berada di bawah cakar tajam cahaya merah tua. Ketika mereka mundur, ada lebih dari 200 orang, tetapi sekarang, hanya tersisa lebih dari 100 orang. Melihat ini, Tang Ao tidak lagi ragu-ragu dan langsung menyerbu ke arah para prajurit. Badai energi yang melonjak tiba-tiba meletus di tubuhnya, dan badai energi itu langsung menghancurkan semua cahaya merah gelap yang bergerak di antara para prajurit. Saat mendarat di antara para prajurit, Tang Ao menghalangi cahaya merah tua itu dengan wajah muram dan memerintahkan semuanya, mundurlah ke kota batu hitam. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti sejenak. Maju. Ketika para prajurit ini mendengar perintah Tang Ao, air mata mengalir di mata mereka. Mereka tentu tahu apa arti perintah tersebut. Mereka bukanlah rekrutan baru yang baru saja bergabung dengan garda kota. Ketika Long Xinglu masih di sana, mereka telah bertempur dalam banyak pertempuran dengan Long Xinglu. Pada saat itu, setiap kali mereka bertempur, jika mereka tidak dapat menang dan harus melarikan diri, para prajurit inilah yang akan melindungi barisan belakang, sementara Long Xinglu akan melarikan diri terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya. Kapan seorang jenderal dari kam militer melindungi barisan belakang dan membiarkan para prajurit pergi terlebih dahulu jika itu untuk jenderal seperti itu, mereka akan rela mengorbankan nyawa mereka. Tang Ao menatap para prajurit itu. Meskipun mereka semua kelelahan, mata dan ekspresi mereka sangat tegas. Tangan mereka memegang parang dengan erat di tangan mereka. Jantungnya sedikit bergerak, tetapi wajahnya masih dingin. Dia berkata, apa yang kalian lihat kalian tidak akan pergi. Apakah kalian ingin melanggar perintah? Jika kalian melanggar perintah di medan perang,
kalian akan langsung dibasmi. Keluar dari sini, kalian sekumpulan sampah. Jangan halangi aku. Keluar. Setelah mengatakan itu, Tang Ao bahkan tidak melihat ke arah para prajurit itu, dan langsung berlari ke arah cahaya merah tua itu. Ketika cahaya merah tua itu melihat Tang Ao berlari ke arah mereka, mereka juga terkejut, dan bergegas menuju Tang Ao dengan angin merah yang dingin. Dengan kilatan cahaya senjata dan goyangan pergelangan tangan, cahaya perak seperti hujan badai memercik keluar, langsung menutupi area ruang yang luas di depan mereka. Setelah cahaya tombak itu, sosok dingin tiba-tiba muncul di samping Tang Ao. Cahaya pedang mengalir dan menembus cahaya tombak itu. Ketika cahaya tombak itu menghilang, cahaya merah gelap itu telah sepenuhnya menghilang. Chen Qingzi tampak tenang, dan berkata kepada Tang Ao dengan suara dingin, benda-benda ini adalah ibel darah. Yang ada di pasir kuning tadi disebut troll darah. Ada juga jenis yang disebut Jenderal Ibel yang belum muncul, dan seharusnya sudah ada di depan. Hati Tang Ao sedikit tergerak ketika mendengar ini. Setan darah yang berevolusi ini jauh lebih sulit dihadapi daripada setan darah biasa. Chen Qingzi sebenarnya tahu nama-nama semua setan darah ini. Jelas bahwa dia pernah bertemu mereka semua ketika dia memimpin tim prajurit lain di padang pasir sebelumnya. Memikirkan kondisi Chen Qingzi saat pertama kali bertemu dengannya, hati Tang Ao sedikit tersentuh. Chen Qingzi adalah pria yang tidak banyak bicara dan pendiam, tetapi karakternya sangat tangguh. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat melihat sedikit pun dari wajahnya. Mengangguk pelan, Tang Ao berkata dengan tulus kepada Chen Qingzi, terima kasih, Saudara Chen. Jika kita dapat menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat dari sini di masa depan, apapun yang terjadi padamu, cukup ucapkan satu kata saja dan aku, Tang Ao, akan melewati api dan air tanpa ragu. Kita bicarakan ini setelah kita keluar hidup-hidup, kata Chen Qingzi ringan sambil menatap Mantian. Mantian tampak sangat marah pada Blood Succubus itu. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, dan tiba-tiba cahaya merah meledak, membawa aura yang sangat ganas, yang membubarkan semua Blood Succubus di sekitarnya. Dari sudut pandang Tang Ao, saat Mantian mengeluarkan sinar cahaya itu, ruang di sekitarnya terdistorsi. Itu adalah manifestasi dari kekuatan dan panas yang melonjak hingga ekstrim. Blood Demon langsung menguap oleh ledakan Mantian yang tiba-tiba. Setelah berhadapan dengan ibel darah ini, Mantian meraung, lalu melompat ke arah Tang Ao dan yang lainnya. Cahaya dingin melintas di mata Chen Qingzi, dan dia mengucapkan dua kata dengan ringan Manzi. Mantian mendengar kata-kata ini tepat saat dia mendarat. Semangat juang dan amarahnya belum mereda. Mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba meraung ke arah Chen Qingzi, dan gelombang panas yang melonjak keluar dari mulutnya. Sosok Chen Qingzi melayang, menghindari nada bicara Mantian, dan pergi ke arah kota batu hitam dengan ekspresi jijik dan jijik. Tang Ao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat melihat ini. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, kedua orang ini masih tampak seperti sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Sayang sekali mereka berdua adalah laki-laki, jika tidak, mungkin setelah mereka keluar, itu akan menjadi cerita yang bagus. Dia memimpin anak buahnya untuk terus mundur dengan cepat menuju kota batu hitam. Tidak lama setelah mereka pergi, Tang Ao melihat sosok gelap di padang pasir di depan. Saat ini, pasir kuning telah menyebar ke seluruh padang pasir, sangat memengaruhi jarak pandang. Namun, dilihat dari area yang ditempati oleh sosok merah tua ini, setidaknya ada puluhan ribu prajurit ibel darah di depan. Bagaimana pasukan sebesar itu bisa melewati tebing pasir hitam dan mencapai lokasi ini? Tang Ao merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari belakangnya. Tang Ao menoleh dan melihat ke belakangnya. Benar saja, dia melihat area merah gelap yang besar bergerak ke arahnya. Pada titik ini, 100 orang mereka telah dikepung oleh pasukan yang jumlahnya hampir 100.000 orang. Kemanapun mereka pergi, jelas tidak ada harapan untuk keluar. Ketika para prajurit di sekitar melihat ini, ekspresi tekad muncul di wajah mereka. Salah satu prajurit berdiri dan berteriak, bodoh amat John, aku tidak peduli, aku akan melawan monster-monster ini. Membasmi satu akan menguntungkanmu, dan membasmi dua akan memberimu satu lagi. Ya, basmi semua makhluk menjijikkan yang bukan manusia atau hantu itu, basmi mereka semua. Prajurit lain berdiri dan berteriak. Ketiga tuanku, kalian kuat dan monster-monster ini tidak akan bisa menghentikan kalian. Kalian tidak perlu khawatir dengan kami. Serahkan tugas melindungi jalan mundur kalian kepada kami. Kata seorang prajurit, menatap Tang Ao dan dua prajurit lainnya dengan penuh semangat bersama prajurit lainnya. Haha, aku, Tang Ao, memimpin pasukan,
dan aku tidak pernah punya kebiasaan membiarkan prajuritku tertinggal. Selalu aku yang tertinggal. Kapan giliranmu? Tang Ao tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan 5 elemen dalam tubuhnya berubah. Cahaya yang berkobar tiba-tiba meledak, membawa semangat kepahlawanan yang memandang rendah dunia. Semua prajurit Batalion Bing, dengarkan. Ikuti aku dan berjuanglah untuk keluar dari pengepungan ini. Dengan teriakan keras, Tang Ao memimpin dan bergegas menuju sisi kiri bersama semua orang. Pasukan yang menekan dari kedua belah pihak belum sepenuhnya bergabung bersama untuk membentuk pengepungan yang sebenarnya. Hubungan antara kedua belah pihak adalah titik terlemah. Arah yang dipilih Tang Ao adalah ke arah kedalaman gurun pasir. Dia memiliki firasat buruk yang samar-samar di dalam hatinya, jadi dia tidak berencana untuk membawa orang-orang ini kembali ke kota Batu Hitam. Setelah keluar dari pengepungan, dia harus mempertimbangkan lebih banyak hal. Dengan Tang Ao yang menyerbu di depan, dan Mantian serta Chen Qingzi mengikuti di belakang, meskipun hanya ada lebih dari 100 prajurit yang tersisa di Batalion Bing, momentum penyerangan mereka seperti pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang. Menghadapi gelombang prajurit Ibel Darah yang melonjak, mereka menyerang maju tanpa ragu-ragu. Dalam waktu singkat, Tang Ao menghadapi gelombang pertama pasukan Ibel Darah. Dia melompat, dan kekuatan 5 elemen dalam tubuhnya mencapai batasnya. Tombak perak di tangannya langsung menyebarkan sejumlah besar cahaya tombak, yang mendorong sebagian besar pasukan di depannya ke dalamnya. Seperti hujan cahaya keperakan yang turun dari langit, dan suara gemuruh terus terdengar. Di bawah pemboman cahaya senjata, pasir kuning dan debu di padang pasir menjadi lebih tebal. Sosok Tang Ao jatuh dari tempat yang tinggi dan berubah menjadi naga senjata perak, langsung menghantam pasir kuning. Di belakangnya, Mantian dan Chen Qingzi juga datang bersama prajurit mereka. Menghadapi pasir kuning bergelombang yang begitu tebal sehingga orang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya, mereka sama sekali tidak ragu dan langsung menyerbu masuk. Di pasir kuning, mereka hampir tidak dapat melihat apapun. Tang Ao ada di dalam dan hanya bisa mengandalkan perasaannya sendiri untuk menyerang ke kiri dan ke kanan, tetapi dia melihat dengan jelas sebelum dia mendarat bahwa dia mendarat di tengah pasukan. Tidak peduli bagaimana dia bertarung, pasti akan ada musuh di sekitarnya. Tombak di tangannya menyebarkan cahaya satu demi satu. Meskipun tidak jelas, Tang Ao dapat mencium bau darah di udara yang semakin kuat, yang membuktikan bahwa ia membasmi semakin banyak prajurit Ibel Darah. Semangat heroik di hatinya tidak berkurang. Sambil membersihkan prajurit Ibel Darah di sekitarnya, ia bergegas keluar dari pengepungan. Ada kekuatan aneh di pasir kuning yang dapat mengabaikan dampak badai energi. Bahkan badai dahsyat yang dibawa Tang Ao tidak dapat memengaruhi pasir kuning sama sekali. Pasir dan debu yang dihujani tombaknya telah jatuh, tetapi pasir kuning yang awalnya mengambang tetap sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Pada saat yang sama, semakin lama Tang Ao berada di pasir kuning, semakin ia menemukan hal aneh lainnya tentang pasir kuning tersebut. Butiran pasir tersebut sangat halus, dan ketika melayang di sekitar tubuh, butiran pasir tersebut akan menyerbu tubuh manusia di bawah pengaruh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Tang Ao sudah merasakan ada butiran pasir yang menembus kulitnya, tetapi selama ini dia telah melunakkan tubuh dewa aslinya, dan tubuhnya telah menjadi jauh lebih kuat dalam proses penempaan, jadi butiran pasir ini tidak dapat menembus ke dalam tubuhnya untuk sementara waktu. Namun, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, bahkan jika dia dapat menghentikannya, para prajurit biasa itu tidak akan dapat menghentikan pasir kuning. Mereka harus menemukan cara untuk keluar dari pengepungan secepat mungkin, membawa para prajurit ini ke tempat yang aman, dan kemudian menemukan cara untuk menghadapi pasir kuning. Memikirkan hal ini, Tang Ao memutuskan untuk tidak menyimpan kartu lagi. Lagi pula, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas di pasir kuning, dan bahkan persepsinya sangat terbatas. Dia tidak percaya bahwa penguasa kota Batu Hitam dapat menemukan bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan asal-usul bintang di tubuhnya berubah, dan bercak-bercak besar cahaya bintang muncul di sekelilingnya. Saat cahaya bintang mengalir, Tang Ao tiba-tiba menemukan bahwa di bawah asal-usul bintang, pasir kuning tampaknya telah bertemu musuh alami dan benar-benar mundur secara otomatis. Melihat pemandangan ini, hati Tang Ao kembali mencelos. Pasir kuning aneh itu sebenarnya takut dengan kekuatan asal. Setelah memikirkannya sebentar, Tang Ao tidak lagi memikirkan masalah ini. Sekarang tugas terpentingnya adalah keluar dari pengepungan. Pasir kuning itu menjauh beberapa kaki darinya, dan Tang Ao akhirnya dapat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Para prajurit Ibel Darah mengelilinginya. Mereka tidak mengandalkan mata mereka untuk menemukan mangsa, tetapi mengandalkan napas mereka, jadi tidak peduli seberapa besar pasir kuning itu tidak berpengaruh pada gerakan mereka.
Melihat setan darah ini, tombak perak di tangan Tang Ao bergetar, dan kekuatan asal-usul bintang menembus tombak perak itu. Pikirannya sedikit berubah, dan Tang Ao memikirkan kata-kata pria dari dunia bawah sebelumnya. Jika Anda memiliki kekuatan yang kuat, Anda harus belajar menggunakan kekuatan yang kuat itu. Di masa lalu, ia hanya memadatkan sedikit asal-usul bintang, dan sangat sulit baginya untuk mengoperasikannya, apalagi menggunakannya secara fleksibel. Namun sekarang berbeda. Sekarang ia telah sepenuhnya menguasai kekuatan asal-usul bintang, dan sejumlah besar asal-usul bintang telah memadat di dalam tubuhnya. Sudah waktunya untuk mengerahkan kekuatan sejatinya. Memikirkan hal ini, Tang Ao diam-diam merasakan kekuatan asal-usul bintang di dalam hatinya, dan terus menyebarkan cahaya bintang kecil itu, menaburkannya ke pasir kuning. Persepsinya menyebar seiring dengan penyebaran cahaya bintang, dan semua yang ada di pasir kuning itu tertangkap oleh matanya. Dia merasakan sosok ibel darah di pasir kuning, menyipitkan matanya sedikit, dan terus mengendalikan cahaya bintang untuk terus memperluas area, hingga mengendalikan jangkauan dalam jarak 100 kaki di sekitarnya, yang merupakan batas persepsi Tang Ao di pasir kuning. Dalam persepsinya, Tang Ao melihat Mantian berlari dan membasmi dengan liar di pasir kuning. Dia tidak punya tujuan sama sekali. Dia hanya mengandalkan tubuhnya yang kuat dan berlari maju mundur seperti banteng. Setiap prajurit ibel darah yang dia pukul akan berubah menjadi genangan darah. Dalam waktu singkat, Mantian telah berubah menjadi manusia berdarah. Dilihat dari penampilannya, dia tampak seperti prajurit ibel darah. Namun, dengan melakukan ini, dia memang membawa kemampuan menyerangnya ke titik ekstrim, dan area yang luas telah dibersihkan olehnya. Di sisi lain, Chen Qingzi benar-benar bertolak belakang dengan Mantian. Ia bagaikan burung terbang yang halus, sosoknya terus-menerus berkelebat di pasir kuning, terbang maju mundur. Persepsi Chen Qingzi adalah yang paling tajam dan paling kuat di antara ketiganya. Area dalam radius 10 kaki di sekitarnya hampir menjadi wilayah kekuasaannya. Selama ia berada di area ini, apapun situasinya, semuanya berada di bawah kendalinya. Sebelum cahaya pedang mengalir, para prajurit ibel darah itu bahkan tidak dapat melihat bayangannya, dan langsung terbasmi dan meledak oleh cahaya pedangnya. Bahkan setetes darah pun tidak dapat jatuh padanya. Meskipun mereka tidak memiliki dampak seperti Mantian untuk membersihkan area yang luas dengan cepat, Chen Qingzi juga membasmi jalan keluar dari area kosong. Di belakang mereka adalah para prajurit dari kambing. Setelah merasakan pemandangan ini, Tang Ao segera mengerahkan persepsinya secara ekstrim. Titik-titik cahaya bintang menembus tubuh semua prajurit ibel darah dalam radius 100 kaki di sekitarnya. Kemudian, cahaya terang meledak, dan area dalam radius 100 kaki itu langsung bersih dalam sekejap. Chen Qingzi adalah orang pertama yang merasakan perubahan di sekelilingnya. Pada saat itu, tatapannya tiba-tiba jatuh ke arah Tang Ao di pasir kuning. Cahaya aneh melintas di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia segera memimpin semua orang ke arah Tang Ao. Kemudian Mantian juga menemukan bahwa tiba-tiba tidak ada prajurit ibel darah di sekitarnya. Dia meraung dan bergegas menuju ke arah ini. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat cahaya bintang bersinar di sekitar Tang Ao. Di bawah cahaya bintang-bintang, pasir kuning di sekitarnya semuanya mundur. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 100 orang. Mereka semua berkumpul di sekitar Tang Ao. Tang Ao berkata dengan suara yang dalam, semua saudara yang tersisa, ikuti aku dengan es astris kama, aku akan membawa kalian keluar. Saat dia berbicara, cahaya bintang di sekitar Tang Ao tiba-tiba melebar dan berubah menjadi tirai cahaya bintang yang menyelimuti semua orang, lalu dengan cepat melesat menuju dinding. Dengan cahaya bintang di depan dan tidak ada pasir kuning yang menghalangi pandangan, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa setiap prajurit ibel darah yang bertabrakan dengan cahaya bintang langsung meledak menjadi genangan darah. Dan setelah beberapa saat, tidak ada jejak prajurit ibel darah di depan mereka lagi. Setelah keluar dari pengepungan, Tang Ao tidak langsung rileks. Para prajurit setan darah sangat sensitif terhadap bau darah dan daging. Mereka belum sepenuhnya lolos dari jangkauan medan perang berdarah dan perlu terus bergerak maju. Pada saat yang sama, Tang Ao juga merasakan pasir kuning telah menyerbu tubuh para prajurit. Sebagian besar prajurit baik-baik saja, tetapi ada beberapa yang kulitnya sudah dipenuhi pasir kuning. Pasir kuning itu masuk ke dalam tubuh mereka, menyebabkan kerusakan besar pada para prajurit ini. Mereka menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi menggertakkan gigi mereka erat-erat, tanpa mengeluarkan suara apapun, dan mengikuti dengan tenang di belakang. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, Tang Ao memperlambat langkahnya. Kecuali area yang ditutupi oleh asal-usul bintangnya,
sekelilingnya adalah pasir kuning tebal dan bergolak, dan tidak ada yang bisa dilihat di sekitarnya. Di bawah pasir kuning tebal seperti itu, ditambah dengan kekuatan aneh pasir kuning, orang-orang biasa benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di pasir kuning. Setelah mengambil kembali sebagian asal-usul bintang dan membatasi area tersebut pada jarak yang cukup besar agar semua orang bisa tinggal di dalamnya, tatapan Tang Ao jatuh pada para prajurit yang paling parah diserang oleh pasir kuning. Pada saat ini, kulit mereka mulai berubah ke arah bentuk pasir kuning. Permukaan kulit sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penggurunan. Kondisi seorang prajurit paling parah. Kaki kirinya telah ditelan pasir kuning sepenuhnya. Dengan sedikit gerakan, pasir itu berubah menjadi segenggam pasir kuning dan berserakan di mana-mana. Melihat hal ini, hati Tang Ao sedikit mencelos, dan ia mulai mengalirkan energi asal bintang di dalam tubuhnya. Potongan-potongan cahaya bintang itu kemudian menembus ke dalam tubuh para prajurit ini. Di bawah persepsi asal bintang, Tang Ao melihat bahwa setelah pasir kuning memasuki tubuh para prajurit, pasir itu seperti serangga kecil, dengan cepat melahap daging dan darah para prajurit. Setelah pasir kuning melahap daging dan darah prajurit, pasir kuning baru akan terbentuk. Hal ini terjadi pada prajurit yang seluruh kaki kirinya dilahap pasir kuning. Prajurit ini tidak memiliki dukungan energi dalam tubuh mereka, dan daging dan darah mereka sendiri secara alami tidak dapat menahan pasir kuning. Tang Ao mengendalikan cahaya bintangnya dan mencoba mengeluarkan pasir kuning yang telah menyerang tubuh para prajurit. Setelah pasir kuning bersendewa dengan cahaya bintang, pasir itu seperti serangga kecil yang bertemu dengan musuh alaminya, dan secara otomatis pasir itu mundur seperti air pasang. Dari luar, tampak seperti hujan pasir kuning yang menimpa para prajurit ini. Setelah pasir kuning di tubuh para prajurit itu benar-benar hilang, Tang Ao merasa sedikit lega. Tanpa terkikisnya pasir kuning, setidaknya nyawa para prajurit ini terselamatkan untuk sementara waktu. Namun, erosi pasir kuning sebelumnya telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuh mereka, dan luka beberapa prajurit sudah sangat serius, jadi Tang Ao terus mengendalikan energi asal bintang dan membantu mereka menyembuhkan luka mereka sebelum dia berhenti. Setelah mengumpulkan Star Origin, Tang Ao menghela napas panjang. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar dan sepenuhnya menggunakan kekuatan Star Origin. Kekuatan asal-usulnya begitu kuat sehingga melampaui kekuatan apapun di dunia, dan itu juga memberi Tang Ao lebih banyak pencerahan di dalam hatinya. Asal-usul adalah salah satu fondasi dunia. Setelah menguasai asal-usul, seseorang dapat semakin dekat dengan hakikat dunia. Alam suci adalah langkah pertama menuju hakikat dunia, dan alam kaisar adalah eksistensi yang benar-benar berdiri di depan hakikat dunia. Untuk memasuki alam suci, Tang Ao harus mendekati esensi dunia dan merasakan keberadaan esensi dunia. Ini adalah jalannya menuju alam suci. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berlatih. Kemunculan Blood Demon sebelum dan sesudahnya membuat Tang Ao memikirkan lebih banyak hal. Mustahil bagi pasukan Blood Demon City untuk tiba di belakang mereka secepat itu dan kemudian mengumpulkan kekuatan yang begitu besar untuk membasmi mereka. Terlebih lagi, ketika para pengejar di belakang tiba, mereka tidak langsung berkumpul bersama. Sepertinya pasukan Blood Demon di kedua belah pihak tidak dikendalikan oleh orang yang sama. Seni bela diri apa yang ditekuni oleh penguasa kota Batu Hitam? Tang Ao memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia juga berlatih seni setan darah Ashura, tetapi penguasa kota setan darah telah mencapai ranah kesuksesan besar, sementara dia belum. Mustahil bagi keterampilan sihir tingkat atas seperti itu untuk muncul di tangan dua orang pada saat yang sama. Terlebih lagi, Tang Ao telah bertemu dengan penguasa kota Batu Hitam 2 kali, dan auranya tampaknya tidak ada hubungannya dengan darah. Sebaliknya, auranya tampak lebih suram, lebih seperti jenis seni bela diri lain yang mirip dengan kungfu setan darah Ashura. Yang sekarang dicurigai Tang Ao adalah bahwa penguasa kota Batu Hitam telah menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk mencuri metode kultivasi penguasa kota setan darah, lalu melakukan beberapa perubahan dan menemukan cara kultivasi baru. Di tangannya, ada harta karun utama, dan mungkin dia telah menyadari sesuatu darinya. Oleh karena itu, kota Batu Hitam sama berbahayanya dengan kota setan darah sekarang. Ada kemungkinan bahwa semua orang di kota Batu Hitam telah tewas di tangan penguasa kota Batu Hitam. Oleh karena itu, Tang Ao sama sekali tidak dapat membawa siapapun kembali ke kota Batu Hitam saat ini. Yang pasti akan terjadi pertempuran hebat antara penguasa kota Blackrock dan penguasa kota Blood Demon. Mengenai kapan pertarungan akan dimulai, itu hanya masalah waktu. Pasir kuning di padang pasir sudah meletus. Dengan tertutupnya pasir kuning, mereka bisa bersembunyi di padang pasir untuk sementara waktu. Namun, setelah serangkaian pertempuran,
para prajurit hanya memiliki sedikit makanan kering yang tersisa. Sebelum mereka selesai makan, mereka masih harus mendekati kota Batu Hitam. Tang Ao memperkirakan bahwa akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk berjalan kaki dari lokasi mereka saat ini ke kota Batu Hitam. Makanan kering untuk para prajurit mungkin bisa bertahan selama 2 hari. Jika mereka beristirahat di sini selama 1 hari dan berangkat lagi keesokan harinya, itu seharusnya cukup bagi mereka untuk kembali ke kota Batu Hitam. Memikirkan hal ini, Tang Ao memerintahkan seluruh pasukan untuk beristirahat di tempat. 860